Seketika lapisan perisai putih terang menutup lorong, memisahkan posisi Wahna dan Calendai dengan lorong yang ada di depannya. Bam! Ang! Suara tabrakan antara perisai putih yang cenderung transparan dengan segumpal benda hitam terdengar menggema di dalam lorong, diikuti suara jeritan yang tidak mengenakan untuk didengar telinga. Segumpal benda hitam itu hancur, menyebar menjadi asap hitam, lalu lenyap menjadi ketiadaan. Apa itu tadi? Kenapa semuanya terlihat mulut dan banyak gigi? Seru Calendai dengan mata melebar. Keringat dingin tidak lagi menetes dari dahi maupun pelipis Calendai. Mungkin telah kering karena terlalu banyak keluar sejak dirinya muncul secara tiba-tiba di dalam lorong. Wahna tidak menjawab, tapi kembali menyerukan kepada Calendai. Cepat telan lagi pil penguat jiwa. Penindasan aura halusinasinya tidak terdeteksi. Calendai kembali mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan temannya ini sangat benar. Seolah-olah penindasan itu tidak ada, tapi pada dasarnya langsung masuk ke dalam otaknya. Di tengah pencahayaan yang nyaris gelap, tiba-tiba desiran angin terasa menerpa, suara siulan angin juga terdengar kian mendekat. Mengingat jarak pandang dan persepsinya sangat dibatasi, Wahna tidak menunda waktu. Tangan kanannya mulai dipenuhi aliran cahaya putih keperakan. Elemen cahaya dan energi mental dikolaborasikan, siap menembak apa saja yang datang dari arah depannya. Begitu terlihat beberapa gumpalan hitam di kejauhan, Wahna menjulurkan tangan kanannya ke depan. Seketika cahaya putih keperakan lepas dari tangan Wahna, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi lorong, melaju ke depan dengan sangat cepat. Bam! Ang! Ang! Ledakan teredam dengan banyak ceritan menusuk telinga terdengar. Lorong bawah tanah itu bergetar sedikit akibat gelombang kejut dari bentrokan energi dengan banyak makhluk berbentuk gumpalan asap hitam. Ada kejutan di benak Wahna melihat gumpalan hitam yang telah menyebar di udara tipis begitu membentur telapak tangan raksasa yang dirilisnya. Gumpalan hitam itu bukanlah makhluk tunggal seperti roh iblis hitam bermata merah yang berada di kota mati, melainkan makhluk yang terbentuk dari aura sebuah keberadaan. Sama halnya dengan penindasan aura. Penindasan aura dapat dilakukan apabila ada kehendak dari pemilik aura, dan ditujukan kepada sesuatu yang juga atas kehendak pemilik aura. Wahna tidak dapat membayangkan sekuat apa keberadaan yang dapat menghendaki auranya dalam wujud makhluk hitam yang berbentuk gumpalan asap itu. Bukan hanya bentuk dan rupanya yang menyeramkan, setiap aura itu memiliki kekuatan setingkat raja alam hingga kaisar alam. Sistem, makhluk apa ini sebenarnya? Tanya Wahna di dalam benaknya. Setelah menunggu 2 hingga 3 tarikan napas, Wahna mendecakkan lidahnya dengan kesal. Sika! Sejak dirinya memasuki lorong bawah tanah ini, sistem benar-benar membisu di kepalanya. Tidak ada suara apapun yang terdengar dari sistem. Wahna, dinding batu hitam itu mengikuti kita. Bisik Calendai dengan suara bergetar, ngeri dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Seketika Wahna menoleh begitu mendengar suara Calendai di telinga kirinya. Dan benar saja, batu hitam yang menutupi lorong itu masih berada di belakang mereka berdua pada jarak 3 hingga 5 meter. Padahal, Wahna dan Calendai telah berjalan sejauh 100 meter lebih meninggalkan batu hitam yang sempat memudar dan hilang dari pandangan mata. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar bagi siapapun yang telah melewati batu hitam itu. Sialan. Tidak ada jalan untuk kembali, batin Wahna mengumpat dengan kesal. Mengalihkan kembali pandangannya, Wahna menatap panel sistem, bermaksud untuk mengetahui arah mana yang sedang ditujunya. Tapi seketika Wahna menjadi terpana. Jarum kompas yang tampil pada panel sistem tidak berhenti pada arah tertentu, melainkan berputar tidak tentu arah. Sebentar berputar searah jarum jam dan sebentar lagi berputar berlawanan arah jarum jam. Bahkan terkadang bolak-balik dengan sangat cepat. Apakah sistem ini lagi mabuk berat? Pikir Wahna yang tidak mengerti dengan semua perubahan yang terjadi. Baru saja Wahna dan Calendai melangkah lagi, suara siulan dan desiran angin seperti sebelumnya kembali muncul. Wahna pun tidak tinggal diam. Dengan sigap dirinya merilis teknik telapak dewa yang telah dia modifikasi sejak lama. Jika sebelumnya modifikasi yang dilakukan Wahna adalah perpaduan antara energi alam dan energi mental, maka untuk melawan iblis yang memiliki aura unik ini, Wahna memadukan energi mental dan elemen cahaya. Telapak tangan besar berwarna putih keperakan seperti sebelumnya muncul kembali. Menutupi lorong, membentur beberapa makhluk berbentuk gumpalan hitam yang kesemuanya hanya rahang dengan deretan gigi tajam. Jeritan menyedihkan dari makhluk-makhluk yang terbentuk dari aura karena sebuah kehendak itu menggema. Memenuhi lorong yang lemang, lenyap seketika setelahnya. Baru 5 langkah lagi berjalan, sekumpulan makhluk yang serupa dan lebih kuat muncul kembali. Sama seperti sebelumnya, Wahna tetap menggunakan teknik telapak dewa untuk menghalau sekaligus memusnahkan makhluk-makhluk mengerikan itu. Calendai yang berada tepat di belakang Wahna hanya memiliki 2 pikiran saat ini. Pertama adalah ketakutan yang luar biasa karena dirinya yang hanya seorang pemuda desa bisa memasuki lorong yang super mengerikan ini. Kedua, bahwa teman satu-satunya saat ini, teman yang baru dikenalnya, teman yang telah menolongnya, adalah seorang yang tidak bisa dipandang sebelah mata sama sekali. Bukan hanya kekuatan dan daya tahan jiwa karena penindasan aura yang mengandung halusinasi, tapi juga memiliki elemen yang mungkin satu-satunya di daratan wajah, elemen cahaya. Andai saja Calendai dibawa ke daratan Libah dan bertemu dengan orang-orang keluarga Rahmu, mungkin rahangnya akan lepas dengan mata yang menonjol keluar. Hampir semua orang yang berada di lingkup keluarga Rahmu, terutama yang berdarah Rahmu memiliki elemen tertentu. Belum lagi dengan kelima gadis cilik dan 2 bocah laki-laki yang selalu merindukan Wahna dalam setiap napasnya, mungkin Calendai akan kejang-kejang karena menolak untuk percaya. Wahna dan Calendai terus melangkah maju. Telapak tangan Wahna terus dalam posisi siaga dengan tatapan mata yang sangat waspada. Di tengah reruntuhan, Suam Fruland dan seorang murid telah sampai pada area agak lapang persegi 6. Yang mana area itu adalah area yang sama tempat Wahna dan Calendai ditelan oleh cahaya hitam. Area yang terdapat patung raksasa dengan berbagai patung kecil yang mengelilinginya. Suam Fruland mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tampak jejak pertarungan dengan kekuatan tingkat tinggi baru saja terjadi. Melihat ke arah sisa bebatuan yang hancur, Suam Fru berkata kepada rekan murid di sebelahnya. Dolai, coba kamu periksa area di dekat dinding itu. Batu itu tampaknya baru saja hancur. Embro Dolai, murid berbibir tebal dan berkulit hitam itu mengangguk, lalu bergegas ke tempat yang ditunjuk oleh kakak senior sektenya, Suam Fruland. Setelah beberapa saat, Embro Dolai mengerutkan kening.
Dirinya sangat mengenal sisa aura yang menempel pada pecahan batu yang kini menjadi kerikil di sekitarnya. Aura ini. Gumam Embrodolai, tapi pikirannya langsung teralihkan dengan teriakan Suam Frulan. Dolai, pecahkan token teleportasi sekarang. Fajar telah muncul. Pekik Suam Frulan yang seketika tubuhnya memudah dan menghilang dari tempatnya. Embrodolai pun bergegas mengikuti apa yang diteriakan kakak seniornya itu. Suasana remang di area runtuhan sudah mulai meredup, menuju gelap gulita, tanda bahwa kota mati akan menghilang selama matahari muncul dari ufuk timur. Pada saat yang bersamaan, di area runtuhan sebelah selatan, murid berdagu lancip dan 2 orang murid lainnya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ketiganya tidak melihat apapun selain puing-puing reruntuhan bangunan. Kakak senior Lanying, tidak mungkin kakak senior Kaleidak lelah pergi ke tempat ini. Bukankah ini sama saja kita menuju pintu gerbang reruntuhan ini? Kata seorang murid yang mulai tampak bosan dengan pencariannya. Benar, tidak ada jejak aura mereka sama sekali. Seorang murid yang lain menimpali. Belum sempat murid berdagu lancip itu akan menanggapi perkataan keduanya, Fajar telah tampak mulai menyingsing. Murid berdagu lancip itu juga meneriakkan hal yang sama seperti Suam Frulan kepada kedua rekannya. Segera ketiga tubuh murid itu memudar dan menghilang dari area reruntuhan. Di teras bangunan persegi panjang, 2 orang tetua sekte hanya bisa menatap kosong ke arah pintu besar bangunan persegi panjang. Keduanya masih tampak dalam posisi duduk dengan punggung bersandar pada sebuah pilar besar. Pun dengan kedua kaki yang diluruskan sedikit terbuka. Melihat bahwa pintu dan gedung persegi panjang yang besar itu mulai memudar perlahan-lahan, kedua orang tetua sekte itu menoleh sekeliling. Pun sama, semua hal yang ada di sekitar dan sejauh mata memandang, semuanya mulai memudar, menunjukkan bahwa kota mati akan segera menghilang. Bajingan benar 2 orang tetua itu. Bagaimana bisa keduanya tidak keluar dari gerbang reruntuhan itu hingga Fajar menyingsing? Gerutu kesal Mecik pelengah, menatap tajam ke arah pintu bangunan persegi panjang yang sudah mulai transparan. Apa mereka tidak takut bahwa makhluk-makhluk ganas ini akan menyerang mereka? Bukankah kondisi siang hari di sini sama dengan malam hari di kota mati? Heran Orenga tak tahu yang juga menunjukkan ekspresi kesal dan tidak habis pikir. Tentu saja Mecik pelengah dan Orenga tak tahu akan menjadi sangat kesal. Kedua tetua berbeda sekte ini telah menunggu selama masa aktif kota mati. Dengan kata lain, mereka berdua hanya duduk semalaman tanpa melakukan apapun. Tepat ketika Mecik pelengah akan mengumpat, suasana yang ada di sekeliling mereka berubah dalam sekejap mata. Aduh! Teriak kecil Orenga tak tahu begitu mendapati dirinya sedang berada di tengah semak belukar berduri tajam. Hahaha, sungguh sial nasibmu. Tao. Mecik pelengah tertawa. Dirinya muncul di atas tumpukan batu. 3 meter hingga 4 meter di dekat Orenga tak tahu. Tepat ketika tawanya belum mereda, sesuatu sebesar jempol kaki jatuh dari ketinggian langit, masuk ke dalam mulut Mecik pelengah. Bueh! Apa ini? Bentak Mecik pelengah terhadap dirinya sendiri, lalu meraih sisa sesuatu yang masuk ke dalam mulut setelah meludahkannya sebagian. Begitu melihat apa yang sebenarnya telah memasuki mulutnya, Mecik pelengah berteriak marah. Burung sialan, kenapa kamu buang air di mulutku? Sialan. Hahaha, berarti aku lebih beruntung darimu. Hahaha. Tawa Orenga tak tahu pecah seketika begitu mengetahui bahwa yang masuk ke dalam mulut Mecik pelengah adalah kotoran burung yang lewat di langit. Diam kau, kumis lele. Bentak Mecik pelengah, kesal dengan nasib sial yang dialaminya. Bab ke-384. Di luar benteng kota mati, Pohong memandang ke arah gerbang benteng yang baru saja menghilang dari pandangan semua orang. Menghela napas panjang, Pohong bergumam. Dai, kamu selalu menjadi temanku yang terbaik. Sekalipun kamu sering menipu koin emasku, kamu tetaplah teman yang setia dalam banyak hal. Sudahlah, kamu sudah memberinya peringatan sebelumnya. Kata seorang pria dewasa menghibur, menepuk ringan bahu kiri Pohong yang tampak bersedih karena Kalendai telah dianggap mati. Baik Pohong maupun beberapa orang yang bersamanya, termasuk para murid dari berbagai sekte, beranggapan bahwa Kalendai dan temannya telah mati ditelan oleh makhluk hitam bermata merah. Beberapa dari mereka tertawa, selain menertawakan kebodohan Kalendai yang berani mendekati area 2 km dari benteng kota mati, setidaknya pesaing dalam mencari benda berharga di area luar benteng telah berkurang. Pada saat ini, Wahna dan Kalendai muncul di ujung lorong yang penuh dengan gumpalan makhluk hitam berahang lebar dan bergigi tajam. Tapi semua makhluk yang menghalangi jalan di sepanjang lorong itu, mampu ditangani dengan mudah oleh Wahna. Teknik telapak dewa yang telah ia modifikasi, berperan penting dalam menghapus keberadaan makhluk-makhluk hitam mengerikan yang terbentuk dari aura sebuah kehendak keberadaan kuat. Adalah beruntung bagi Wahna yang memiliki tubuh kekosongan dan elemen cahaya. Tubuh kekosongan dengan terus-menerus menyerap energi iblis dari para makhluk yang dihancurkan. Sedangkan elemen cahaya berperan memusnahkan kawanan makhluk yang menakutkan itu. Dan yang paling beruntung adalah Kalendai. Meskipun dirinya tidak henti-hentinya menelan pil penguat jiwa, Wahna adalah satu-satunya dewa penolong baginya saat ini. Tiba di ujung lorong, mata Wahna dan Kalendai melebar dengan takjub. Apa yang memasuki visi mereka saat ini tidak pernah terlintas di benak mereka berdua. Di ujung lorong itu, adalah sebuah ruangan yang sangat besar, lebih besar daripada gedung otot Kademangan Tirtawetan. Ruangan besar itu berdindingkan batu hitam, batu yang serupa dengan batu yang menghalangi lorong sebelumnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang sangat besar, mirip dengan panggung pertunjukan yang megah. Altar itu berbentuk persegi panjang dengan warna hitam di sekelilingnya, sedangkan warna bagian atasnya berwarna merah semerah darah manusia. Sebuah pilar berbentuk silinder terpancang di 4 sudut altar. Besar pilar kira-kira seukuran tubuh manusia dewasa, memiliki warna yang sama dengan warna sekeliling altar. Pada setiap pilar maupun di sekeliling altar, terdapat banyak deretan aksara dan simbol yang aneh dan tidak dikenal. Baik aksara maupun simbol aneh itu berwarna kuning keemasan, berkedip dengan kilau keemasan setiap 3 helaan napas. Yang lebih mengejutkan Wahna apalagi Kalendai, adalah sebuah benda yang berada di atas altar persegi panjang itu. Benda itu berwarna abu-abu kehitaman, kusam, dan berukuran sangat besar, sebesar bus antar provinsi yang selalu ngebut baik siang atau malam di bumi. Memanjang dari ujung altar yang satu ke ujung altar yang lain. Bukankah itu jari kelingking? Bisik Kalendai.
memastikan bahwa matanya tidak salah melihat benda yang berada di atas altar merah darah itu. Belum sempat Wahna menanggapi, Kalendai sudah berbisik lagi. Jika jari kelingkingnya saja sebesar itu, lubang hidungnya sebesar apa? Wahna terdiam, tidak tahu harus menangis atau tertawa mendengar ucapan Kalendai. Situasi yang sedang dihadapi masih penuh dengan tanda tanya dan menakutkan. Tapi teman konyolnya ini malah mengatakan sesuatu yang bukan-bukan. Wahna kembali memperhatikan altar besar yang ada di hadapannya. Tampak pada salah satu ujung altar, terdapat anak tangga yang tersusun dari tumpukan tulang belulang manusia. Seketika mata Wahna berkilau api transparan, mengaktifkan teknik mata dewa untuk melihat lebih jelas susunan tulang belulang yang hanya berjarak 100 meter dari tempatnya berdiri. Melihat jenis tulang yang menumpuk itu, Wahna dapat mengetahui bahwa tulang-tulang itu adalah tulang dari manusia berjenis kelamin laki-laki. Memperhatikan lebih cermat, diketahui bahwa usia tulang ketika pemilik tulang terakhir kali menghembuskan napas adalah di bawah 50 tahun. Dari usia tulang itu, maka dapat dikategorikan bahwa pemilik tulang masih tergolong sangat muda. Jika di bumi, mungkin dapat dipadankan dengan usia remaja 18 tahun ke bawah. Mengapa demikian? Seperti yang telah diketahui, di dunia yang tidak jelas ini, bahwa semakin tinggi tingkat kekuatan seseorang, maka semakin panjang usia dan semakin muda penampilannya. Selain itu, ada berbagai ramuan maupun elixir yang dapat membuat penampilan tetap menjadi muda, khusus bagi seseorang yang melakukan kultivasi. Oleh karena itu, penampilan 20 tahun. Belum tentu usianya adalah 20 tahun. Bisa jadi usianya telah mencapai ratusan tahun. Tergantung tingkat kekuatan maupun ramuan yang telah digunakan. Apakah ini tulang dari para pria perjaka? Gumam hati Wahna menerka. Sangat berasalan bagi Wahna memiliki praduga yang demikian. Beberapa informasi telah mengatakan bahwa pria perjaka akan menjadi sasaran para kaum iblis yang meningkatkan kekuatannya. Kembali menatap jari kelingking super besar yang terbaring di atas altar, Wahna dapat memastikan bahwa inilah potongan anggota tubuh Raja Iblis yang dimaksud oleh sistem. Tidak ada kekuatan apapun yang terdeteksi dari jari kelingking raksasa itu. Hanya aura iblis yang sama dengan aura roh iblis di kawasan kota mati yang masuk ke dalam persepsi Wahna. Terlintas di dalam benak Wahna, bahwa jika jari kelingkingnya saja dapat menyerap vitalitas kehidupan yang begitu besar, bagaimana dengan seluruh jari? Bagaimana jika seluruh lengan? Lalu, bagaimana dengan kaki dan seluruh badan? Wahna benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa kekuatan Raja Iblis ketika masih hidup. Pasti sangatlah mengerikan dan menakutkan. Dan entah kehancuran seperti apa yang telah dilakukan Raja Iblis ketika itu. Mengingat iblis yang dijumpai di daratan Liba saja, Wahna tidak mampu membayangkan kesedihan yang akan dialami kaum manusia begitu para iblis itu lepas bebas di antara manusia. Namun, dari semua pikiran itu, Wahna berasumsi bahwa tidak ada kekuatan yang tidak terkalahkan. Pasti ada cara untuk mengalahkan semua itu, apalagi kekuatan besar itu dipenuhi dengan kejahatan dan kehancuran. Hal ini terbukti dengan Raja Iblis yang salah satu anggota tubuhnya telah berada di depannya. Adalah mustahil jika jari Raja Iblis dapat terputus hanya dengan kekuatan kecil dan tindakan bodoh semata. Dapat dipastikan bahwa para pendahulu yang melakukan hal ini telah membuat persiapan yang begitu matang, dan tentunya dengan pengorbanan yang tidak terhitung dan tak ternilai. Dengan pemikiran itu, rasa takut dan rasa tidak percaya diri yang berputar di kepalanya hilang seketika, digantikan dengan kebulatan tekad untuk membasmi kaum iblis. Sebelumnya, sejak dirinya merasakan penindasan aura yang begitu kejam dari banyak patung di jalan berlantai batu, Wahna sempat merasakan rasa takut dan kekhawatiran yang tidak terlukiskan. Bukan takut untuk dirinya sendiri, tapi takut melihat orang-orang yang dicintainya menjadi korban kekejaman para iblis ini. Rasa takut Wahna adalah takut dirinya mati sebelum bisa memiliki kemampuan untuk melindungi. Wajah orang-orang yang dicintai dan dekat dengannya tampak membayang tepat di depan matanya ketika itu. Kembali fokus pada altar di hadapannya, Wahna memperhatikan satu persatu 4 pilar yang berada pada setiap sudut altar itu. Keempat pilar setinggi 7 meter itu terukir dengan bentuk aksara dan simbol yang sama. Namun Wahna mendapati pada salah satu pilar terdapat simbol yang terlihat retak. Tidak sempurna seperti ketiga simbol yang terukir pada pilar yang lainnya. Merasa kurang yakin, Wahna melangkahkan kakinya, mendekat ke arah altar persegi panjang itu untuk memastikan. Tapi, baru saja kaki kanan Wahna lepas dari pijakannya, altar persegi panjang itu bergetar. Siulan angin saling bersahutan, desir angin juga tampak kacau, menerpa dengan tidak tentu arah. Pandangan Wahna dan Kalendai terpusat pada jari kelingking raksasa yang mulai mengeluarkan asap hitam. Awalnya asap hitam itu setipis kabut, tapi dalam satu tarikan napas, asap hitam itu menebal, menjulur ke atas, keluar dari batas ketinggian 4 pilar. Detik berikutnya, asap hitam itu menggumpal di udara. Beberapa bagian gumpalan itu mulai membentuk lengan, lalu kaki, kemudian paha, badan dan terus membentuk hingga yang terakhir adalah kepala. Seiring dengan perubahan bentuk itu, Wahna mendapati bahwa kekuatan gumpalan asap hitam yang berubah wujud itu terus mengalami peningkatan yang awalnya adalah tahap prajurit alam. Begitu lengan kedua, tepatnya lengan kiri terbentuk, kekuatannya meningkat jadi jenderal alam. Kaki terbentuk, kekuatannya meningkat lagi ke tahap raja alam. Terus meningkat dan berhenti pada tahap satria suci tingkat kedua begitu kepala yang terbentuk. Dalam beberapa tarikan napas, yang terlihat oleh mata Wahna dan Kalendai bukan lagi gumpalan asap hitam, melainkan sesosok raksasa hitam yang tingginya sama dengan tinggi keempat pilar pada altar. Dan yang membuat Wahna sangat terkejut, sosok raksasa hitam itu adalah wujud nyata, fisiknya adalah fisik nyata. Bukan hanya sekedar gumpalan asap hitam semata seperti roh-roh iblis yang dijumpai sebelumnya. Rasa ngeri muncul di benak Wahna ketika detak jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Perwujudan raksasa hitam itu adalah berasal dari sebuah kehendak dari aura jari kelingking super besar yang masih terbaring di atas altar. Jika kehendak dari jari kelingking itu saja sudah mencapai tahap satria suci tingkat kedua, Wahna tidak memiliki prediksi sekuat apa ibu jarinya, setangguh apa lengannya, sehebat apa kakinya, dan semengerikan apa raja iblis itu. Pada saat ini, makhluk raksasa hitam itu mendarat tepat 50 meter di depan Wahna dan Kalendai. Makhluk raksasa hitam itu tidak hanya tinggi, tapi tubuhnya juga sangat kekar, penuh dengan otot yang mengular di sepanjang lengannya. Tidak hanya itu saja, makhluk raksasa hitam itu juga mengenakan baju besi dengan warna yang serupa dengan tubuhnya.
Tampak seperti susunan sisik naga yang menutupi badan hingga lututnya. Wajah Kalendai sudah pucat pasi. Kedua lututnya sudah bergetar, tidak mampu menopang tubuhnya dengan benar. Geraman makhluk raksasa hitam itu seakan membuat bumi bergetar. Desir angin seketika menerpa Wahna dan Kalendai, mengibarkan rambut mereka berdua. Mundur ke sisi, kata Wahna kepada Kalendai melalui telepati. Bab ke-385. Begitu Kalendai mengambil satu langkah sesuai suara Wahna di kepalanya, tangan Wahna merentang ke samping. Sebuah gada berwarna hitam legam muncul dari udara tipis, tergenggam di tangannya. Wahna berasumsi bahwa wujud nyata dari makhluk raksasa hitam ini adalah iblis yang dapat diserap energinya oleh batu baja neraka. Tapi kemudian, Wahna sedikit tertegun ketika melihat makhluk raksasa hitam itu hanya melirik dadanya dengan raut wajah mengejek. Manusia, jadilah budakku. Maka kamu akan mendapatkan kekuatan abadi. Seluruh manusia akan tunduk padamu. Suara makhluk raksasa hitam itu menggema di tengah ruangan besar altar. Sika! Wahna mendecakkan lidahnya. Bukan karena ajakan makhluk raksasa hitam itu decakkan lidah Wahna, tapi kesal karena gada yang terbuat dari batu baja neraka miliknya sama sekali tidak berpengaruh terhadap makhluk berukuran tidak normal itu, sedikit pun tidak. Mendengar decakan lidah dari manusia kecil dan lemah di hadapannya, makhluk raksasa hitam itu meradang. Tanpa bicara lagi, dia menerjang ke arah Wahna dengan ayunan tinju. Tentu Wahna tidak tinggal diam. Rasa ngeri pada dirinya sendiri telah dibuangnya jauh-jauh dari pikirannya. Tidak ada pilihan lain selain melawan sampai akhir. Melompat ke udara, Wahna mengayunkan gada hitam legam di tangannya, langsung ke arah tinju makhluk raksasa hitam. Boom! Bentrokan gada dan kepalan tinju makhluk raksasa hitam menggema, membuat ruang besar yang melingkupi altar bergetar. Wahna terhuyung mundur hingga 100 meter, seluruh lengannya benar-benar mati rasa akibat benturan gada yang menjala. Sedangkan raksasa hitam itu juga terpental mundur dengan jarak yang sama, 100 meter. Tatapan terkejut tidak terhindarkan dari sorot matanya yang sedikit membelalak dengan warna merah semerah darah. Sungguh tidak terduga bahwa manusia kecil yang menjadi lawannya ini memiliki kemampuan bertahan dari tinjunya yang dahsyat. Tepat ketika makhluk raksasa hitam itu akan memandang ke arah Wahna, makhluk raksasa hitam itu terkejut begitu mendapati bahwa manusia kecil itu telah mengayunkan dadanya sekali lagi ke arahnya. Sigap! Makhluk raksasa hitam itu menyilangkan kedua lengannya, tepat di depan kepala. Boom! Seiring ledakan yang keras menggelegar, tubuh makhluk raksasa hitam itu kembali terdorong mundur, sekali lagi dalam jarak 100 meter. Makhluk raksasa hitam merasakan bahwa kekuatan manusia kecil itu tampaknya meningkat beberapa titik lebih tinggi daripada serangan yang pertama. Tanpa mengatakan apapun lagi, makhluk raksasa hitam itu merentangkan sedikit tangan kanannya ke samping, berucap dengan suara berat. Lading! Seketika tangan kanan makhluk raksasa hitam itu memanjang hingga 1 meter, membentuk sebilah pedang hitam dengan kilau tajam. Wahna pun tidak kalah terkejutnya. Dirinya terpental jauh hingga 300 meter, hampir mendekati salah satu dinding batu ruangan altar. Seluruh kulit tubuhnya juga kembali mengalami perasaan mati rasa, menjalar dari gada yang masih digenggam dengan erat. Raksasa jelek ini lemah, tapi apa yang membuatnya menjadi begitu kuat? Terbesit tanya di benak Wahna. Dirinya sempat memperhatikan seluk-beluk kedalaman tubuh fisik makhluk raksasa hitam itu ketika posisinya berdekatan pada saat menghantamkan gada hitam untuk yang kedua kalinya. Fisiknya baru terbentuk, mirip dengan bayi yang baru lahir. Tapi seolah ada kekuatan lain yang melapisi setiap inci dari tubuh makhluk raksasa hitam itu. Tidak ingin membuang waktu, Wahna tidak lagi menggunakan teknik pernapasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada siapapun yang melihat kecuali Kalendai. Bagi Wahna, sekalipun Kalendai pandai menipu orang lain, tapi selama ini, temannya itu tidak pernah melakukan hal itu terhadap dirinya. Salah satu hal yang membuat Wahna berpikir demikian, adalah peta yang dirahasiakan keluarga Kalendai selama ribuan tahun. Aura Wahna meledak seketika, udara berdesir ke berbagai arah. Beberapa gumpalan asap hitam yang berada di sekitar langsung musnah dengan lolongan jerit menyedihkan. Postur tubuh Wahna berubah, otot-otot pada lengannya keluar dan mengular. Posturnya mulai membesar dan meninggi dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata. Seiring dengan perubahan tubuh, deretan sisik naga berwarna biru berkilau, muncul hampir menutupi seluruh tubuh. Kini, tubuh Wahna memiliki postur yang besar dan tingginya hampir setara dengan makhluk raksasa hitam yang menjadi lawannya. Sekalipun ukurannya lebih kecil daripada tubuh dan tinggi makhluk raksasa hitam, perubahan itu telah membuat mata makhluk raksasa hitam terkejut bukan main dengan membelalak lebar. Apalagi Kalendai yang bersembunyi di balik tumpukan batu pada salah satu sudut ruangan, bukan hanya matanya yang melebar tidak percaya, rahangnya sudah jatuh dengan air liur yang nyaris tumpah ruah dari mulutnya. Tubuh naga kuno akan memiliki kemampuan perlindungan fisik dan perubahan bentuk ketika level yang dibutuhkan telah memenuhi syarat. Meski begitu, perubahan bentuk yang dilakukan Wahna adalah hanya sebagian kecil saja. Baik level maupun kekuatan yang Wahna miliki saat ini, tidak memungkinkan baginya untuk melakukan perubahan lebih jauh. Ini adalah perubahan bentuk yang tidak pernah digunakan Wahna sebelumnya. Selain level yang belum tercapai, batasan kekuatan Wahna ketika itu tidak memenuhi syarat bagi dirinya untuk menaikkan level tubuh naga kuno. Tapi sekarang, Wahna telah berada pada tahap Kaisar Alam tingkat ke-9. Kekuatan fisiknya setara dengan tahap Satria Suci tingkat kedua. Namun, lawan yang dihadapi Wahna saat ini bukanlah tahap Satria Suci biasa dan bukan juga kekuatan dari kaum manusia, melainkan kaum iblis, kaum yang memiliki kekuatan 2 hingga 4 tingkat lebih tinggi pada level yang sama. Apalagi iblis seperti makhluk raksasa hitam di depan Wahna kali ini, bukanlah iblis sembarang iblis, tapi iblis yang terbentuk dari sebuah kehendak dan memiliki fisik nyata atas kehendak itu juga. Memanggil pedang dewa pun sama, pedang dewa berubah ukuran, menyesuaikan dengan perubahan ukuran tuannya. Wahna melesat ke arah makhluk raksasa hitam yang masih tercengang. Mengayunkan pedangnya dalam 2 genggaman tangan, menebas udara kosong seiring laju lesatannya. Seketika bilah-bilah merah keemasan muncul dari tebasan pedang Wahna, melaju lebih cepat dari lesatan Wahna itu sendiri. Tersadar dari tatapan terkejutnya, makhluk raksasa hitam itu hendak menghindar, tapi sudah terlambat. Puluhan bilah merah keemasan itu menghantam tubuh makhluk raksasa hitam, melemparkan tubuh besar makhluk itu jauh ke belakang hingga menabrak dinding pembatas ruang besar altar.
Ruangan besar bergetar, terguncang oleh bentrokan tubuh makhluk raksasa hitam dengan dinding ruangan, menyebabkan beberapa bagian dinding runtuh dengan bebatuan kecil. Meski begitu, kekuatan dan ketebalan dinding batu ruangan besar altar ini lebih kokoh dari yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Hanya runtuhan kecil, tidak lebih. Wahana mendarat 200 meter dari makhluk raksasa hitam yang sebagian tubuhnya tertimbun reruntuhan bebatuan kecil. Meski serangan pedang dewa telah mengenai tubuh makhluk raksasa hitam itu secara telak, Wahana tidak menunjukkan kebahagiaan sama sekali. Tidak ada rasa kemenangan atas serangannya. Dia tahu bahwa makhluk raksasa hitam ini tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Energi yang melapisi tubuh makhluk raksasa hitam itu lebih kuat dari yang diperkirakan. Seperti yang Wahana duga, makhluk raksasa hitam itu menyembul keluar dari bebatuan kecil yang menguburnya, melompat ke udara dan mendarat di sebelah bebatuan kecil itu. Matanya yang merah semakin menyala, di bawah rasa sakit di sekujur tubuhnya, makhluk raksasa hitam itu menggeram marah. Manusia lemah, berani sekali kamu melawanku. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, makhluk raksasa hitam itu mengangkat pedang hitamnya dengan kedua tangan, tepat di sebelah atas kanan kepalanya, lalu melompat ke arah Wahana tanpa jeda. Tatapan terkejut tidak bisa terhindarkan dari sorot mata Wahana. Bukan terkejut karena makhluk raksasa hitam itu bisa bangkit, melainkan luka-luka di seluruh tubuh makhluk besar itu menutup kembali, pulih seperti sedia kala. Wahana kembali melompat ke udara, melaju ke arah makhluk raksasa hitam dengan ayunan pedang dewa. Dentang, dentang. Entah berapa kali suara benturan dua logam dengan kekuatan besar terdengar. Setiap kali suara benturan menggema, muncul bunga api dengan dua warna memercik setelahnya. Satu adalah percikan merah yang kehitaman dan satu lagi berwarna merah keemasan. Tepat ketika makhluk raksasa hitam itu akan mengayunkan pedang hitamnya, Wahana yang telah mengalihkan genggaman pedang pada tangan kirinya, langsung menghentakkan tinju ke arah dada makhluk raksasa hitam. Boom! Lagi, ledakan besar mengguncang ruang besar altar. Tinju Wahana yang telah dialiri elemen petir, melemparkan makhluk bertubuh besar itu, menabrak dinding ruangan yang sama sekali lagi. Tampak berat petir mengular di sekujur tubuh makhluk raksasa hitam itu. Tapi tetap saja, lubang besar di dada makhluk raksasa hitam itu kembali pulih, seperti tidak pernah terjadi apapun pada dadanya. Makhluk raksasa hitam itu bangkit lagi dengan lompatan kedua kakinya. Tidak menunggu untuk mengambil napas, makhluk besar itu langsung melesat lagi ke arah Wahana setelah melihat bahwa lawannya sudah mendarat di tempat yang sama. Melihat makhluk raksasa hitam itu kian dekat ke arahnya, Wahana mengalirkan perpaduan 3 unsur sekaligus. Energi mental, energi alam, dan elemen cahaya, dialirkan deras menuju pedang dewa. Sambil melompat mundur ke udara, Wahana menebaskan pedangnya kembali ke udara kosong, mengarah pada makhluk raksasa hitam yang mendekat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Satu bilah merah kemasan berkilau cemerlang muncul dari tebasan pedang Wahana, melaju ke arah makhluk raksasa hitam. Melihat ini, tatapan ngeri muncul di mata makhluk raksasa hitam itu. Dia tidak menyangka bahwa manusia kecil dan tidak perlu untuk dipandang ini, ternyata memiliki sesuatu yang menakutkan baginya. Begitu bilah merah keemasan itu menutup jarak dengan makhluk raksasa hitam, bilah itu membelah diri menjadi 2, satu tetap dengan warna merah keemasan, dan satunya lagi berwarna putih keperakan, mengunci gerak makhluk raksasa hitam. Bahkan aura yang dipancarkan dari kedua bilah beda warna itu, membatasi ruang bagi makhluk raksasa hitam untuk leluasa dalam bergerak. Membatalkan energi dalam bentuk serangan, makhluk raksasa hitam seketika merilis perisai pelindung, menyilangkan kedua tangan di depan kepala. Dalam sekejap, cahaya hitam muncul dari persilangan kedua tangan makhluk raksasa hitam, membentuk tameng dengan rupa tengkorak yang besar, menutupi arah depannya secara keseluruhan. Bab ke-386. Boom! Ledakan besar kembali terjadi, perisai tengkorak milik makhluk raksasa hitam itu tidak perlu retak, tapi langsung hancur seketika. Bilah merah keemasan menghancurkan perisai, bilah putih keperakan mendarat di dada makhluk raksasa hitam itu, menghancurkan baju besi basisik naga hitam yang berbaris rapi. Tanpa sadar makhluk raksasa hitam itu menjerit seiring tubuhnya terlempar, menabrak dinding yang sama seperti sebelumnya. Sisa runtuhan batu kecil berterbangan, runtuhan dinding batu mengubur makhluk raksasa hitam itu hampir secara keseluruhan. Namun benar saja, makhluk raksasa hitam itu bangkit kembali dengan mengayunkan kedua kakinya, berdiri dari tempatnya jatuh dengan ekspresi berang. Luka menganga di dadanya pulih kembali, menutup dengan sendirinya meski dengan kecepatan yang sedikit lambat dari sebelumnya. Wahana kembali terkejut melihat bahwa makhluk raksasa hitam itu masih bangkit dan pulih seperti sedia kala. Padahal, serangan perpaduan 2 energi dan 1 elemen adalah salah satu serangan terkuatnya. Belum lagi dirinya tidak menahan sedikit pun kekuatan ketika menembakkan energi dengan tebasan pedang. Melihat ini, Wahana segera berpikir cepat, mencari titik kelemahan dari makhluk raksasa hitam di depannya. Adalah tidak mungkin baginya untuk terus bertarung seperti ini sepanjang waktu. Tidak akan ada keuntungan apapun. Malah dirinya yang akan kelelahan dengan terkurasnya energi mental. Tidak menunda waktu, Wahana melesat ke arah makhluk raksasa hitam, mengayunkan pedang dewa berulang kali, berharap dapat menemukan titik lemah dari makhluk besar nan ganas itu. Makhluk raksasa hitam itu tidak lagi merilis perisai perlindungan, namun bergerak menghindar dengan kecepatan cepat. Meliuk ke kiri, berkelok ke kanan, melesat ke atas, diagonal, dan ke segala arah. Wahana kembali terkejut melihat perubahan peristiwa ini. Bukan terkejut karena kemampuan menghindar dari makhluk raksasa hitam itu, melainkan dengan bilah pedang dari tebasannya sendiri. Bilah pedangnya yang terbentuk dari energi seakan tidak mengunci gerak lawan begitu berhasil dihindari oleh makhluk raksasa hitam itu. Selama ini, bilah energi dari tebasan pedangnya akan mengambil haluan ketika tidak mengenai sasaran. Tetapi kali ini, bilah pedang itu tetap melaju pada jalurnya, menghantam apa saja yang ada di ujung batas jalurnya itu. Tepat ketika bilah pedang terakhir milik Wahana dapat dihindari, makhluk raksasa hitam itu mengambil haluan hadap ke arah Wahana di udara, langsung menebaskan pedang hitam besar yang merupakan perpanjangan tangan kanannya. Segumpal cahaya hitam muncul dari tebasan pedang makhluk raksasa hitam itu, membelah menjadi ratusan gumpalan, lalu memanjang menjadi bilah tajam untuk setiap gumpalan, menghujam ke arah Wahana seperti hujan secara horizontal. Menyaksikan ini, pedang dewa menghilang dalam sekejap,
Wahna seketika menyatukan kedua telapak tangan, menariknya ke samping kanan pinggang, lalu menghentakkan kedua tangan itu ke depan sambil berteriak panjang. Ha! Seketika gumpalan angin sebesar kepalan tangan muncul dari hentakan kedua telapak tangan Wahna. Gumpalan angin itu terus membesar, melaju dan berputar membentuk badai angin yang hampir serupa dengan badai tornado yang sering melanda negeri Paman Sam. Ratusan bilah hitam itu tersedot oleh putaran angin yang kencang, mengikuti laju putaran angin tanpa memiliki kemampuan untuk lepas. Hanya kurang dari 2 tarikan napas, ratusan bilah hitam itu lenyap di telan pusaran angin yang kini melaju ke arah makhluk raksasa hitam. Tapi segera, makhluk raksasa hitam itu berubah menjadi asap hitam, menyebar ke berbagai arah, hingga pusaran angin menghilang tanpa mengenai sasaran apapun. Ketika asap hitam menyatu kembali, makhluk raksasa hitam menampakkan wujudnya kembali, tertawa mengejek dengan nada terputus-putus. Hahaha, manusia bodoh. Tapi mata merah makhluk raksasa hitam itu langsung membelalak dengan kebingungan. Dia tidak melihat manusia yang berubah wujud menjadi besar itu di tempatnya. Detik berikutnya, dia merasakan dingin pada punggungnya. Menundukkan kepala, sebilah pedang telah menancap di punggung. Tembus ke dada kiri, tampak darah hitam mengalir dari dada, menjalar ke bilah pedang, menetes ke lantai tanah. Makhluk raksasa hitam itu jatuh ke tanah tanpa perlawanan dengan posisi tertelungkup. Tapi Wahna belum merasa senang apalagi merasa menang. Dia masih merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada makhluk raksasa hitam itu. Dan sekali lagi, apa yang Wahna pikirkan terjadi lagi. Sekalipun Wahna telah menusuk punggung hingga tembus dada kiri, yang mana posisi dada itu adalah letak jantung, makhluk raksasa hitam itu bangkit lagi untuk yang kesekian kali. Tapi makhluk raksasa hitam itu bangkit dengan reaksi cepat. Begitu ayunan kakinya membuatnya berdiri, makhluk raksasa hitam itu menembakkan energi kuat ke atas, tepat di mana Wahna berada. Dengan tergesa Wahna merilis perisai perpaduan energi begitu tersadar dengan keterkejutannya. Tapi terlambat, sebelum perisai dapat dirilis, gumpalan cahaya hitam dengan ekor yang memanjang langsung menghantam dada Wahna bak meteor dari bawah. Boom! Dan lagi, untuk yang kesekian kali, ledakan besar berdengung di dalam ruangan besar altar. Perubahan wujud Wahna yang besar dan tinggi seketika menyusup pada keadaan semula. Sisik naga berwarna biru yang berkilau, juga lenyap begitu saja dari tubuh Wahna. Wahna dikirim terbang, punggungnya menghantam salah satu pilar, mengguncang altar, seakan-akan altar super besar itu akan runtuh dari posisinya. Tepat ketika tubuhnya akan jatuh begitu menabrak pilar, tubuh Wahna seakan terpelanting, menyemburkan darah hingga 2 kali, membasahi pilar di sebelahnya. Ketika tubuh Wahna menyentuh ke tanah, tiba-tiba keempat pilar yang terpancang pada 4 sudut altar bergetar hebat, seolah akan lepas landas menuju angkasa. Rangkaian aksara dan simbol aneh yang mengukir di sepanjang pilar tidak lagi berkedip-kedip, melainkan bersinar terang dengan cahaya keemasan. Begitu juga dengan rangkaian aksara dan simbol aneh yang ada di setiap sisi altar, bersinar serupa dengan keempat pilar. Bukan hanya Kalendai yang terkejut, makhluk raksasa hitam itu lebih terkejut setengah mati. Dia tahu dengan pasti apa artinya jika keempat pilar dan keempat sisi altar bersinar cahaya keemasan. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Sorot mata ketakutan dan kengerian nampak jelas pada tatapan makhluk raksasa hitam begitu dia memandang dan menunjuk jari ke arah Wahna. Wahna tidak memperhatikan perubahan pada altar, dia malah fokus pada makhluk raksasa hitam yang menunjukkan perubahan aneh. Lapisan energi yang melindungi setiap lapis tubuh makhluk raksasa hitam itu menyusut. Dari ujung kaki, lanjut ke betis, dan terus menjalar hingga ke kepala. Meski tingkat kekuatan makhluk raksasa hitam itu tidak berubah, tapi daya tampung tubuhnya terhadap energi menurun drastis. Dari tahap Satria Suci tingkat kedua, menurun ke tingkat pertama. Menyusul setelah itu, turun lagi ke tahap Kaisar Alam tingkat ke-9, tingkat ke-8, ke-7, dan berhenti pada tahap Jenderal Alam tingkat ke-9. Karena ketidakseimbangan antara daya tahan energi dan kekuatan, makhluk raksasa hitam itu jatuh berlutut, mengerang kesakitan sambil mengepalkan kedua tangannya. Melihat ini, Wahna tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung menghilang, muncul di belakang makhluk raksasa hitam, menebaskan pedangnya, tepat pada leher makhluk mengerikan itu. Darah hitam menyembur dari sisa batang leher makhluk raksasa hitam ketika kepalanya jatuh menggelinding di lantai tanah. Makhluk raksasa hitam itu tidak bisa lagi berubah wujud menjadi asap. Dia telah menjadi eksistensi nyata tanpa perlindungan energi dari sebuah kehendak. Tersadar akan adanya perubahan pada altar super besar di hadapannya, Wahna menatap dengan takjub begitu mengalihkan pandangannya pada altar. Keempat pilar yang berhenti bergetar, tapi cahaya keemasan yang muncul dari rangkaian aksara dan beberapa simbol aneh itu semakin cemerlang. Tidak sampai 5 hala napas, keempat pilar itu bersinar dengan cahaya keemasan secara keseluruhan. Sinar keemasan itu bergerak memanjang kedua arah secara horizontal. Setiap arah menuju ke pilar yang lain, hingga memagari apapun yang ada di atas altar. Tidak menunggu sedetik setelah itu, keempat sisi altar juga bersinar cemerlang. Cahayanya bergerak memanjang ke atas hingga setinggi pilar, seolah memperkuat pagar cahaya dari pilar sebelumnya. Kini, altar super besar itu terkurung oleh cahaya keemasan yang cemerlang, termasuk bagian atasnya, di mana ketinggian 4 pilar adalah batas cahaya keemasan itu. Tiba-tiba jari raksasa yang ada di atas altar bergerak-gerak, seakan berontak, ingin segera keluar dari altar yang telah terkurung oleh cahaya keemasan. Wahna yang masih berdiri membeku di tempatnya, memandang altar tanpa berkedip. Ini adalah pertama kali baginya menyaksikan kekuatan yang lebih luar biasa di antara yang luar biasa. Wahna tidak menemukan adanya formasi area apapun pada altar yang bercahaya keemasan ini. Tapi kekuatan dari cahaya keemasan itu tidak dapat diprediksi sama sekali. Jelas bagi Wahna bahwa kekuatan cahaya keemasan itu terlalu tinggi. Dengan kata lain, dirinya terlalu lemah untuk dapat mengetahui tingkatan dari kekuatan itu. Dan ketika jari kelingking raksasa itu meronta-ronta, Wahna pun dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalam jari kelingking super besar itu adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Di tengah keterpanaannya, Wahna terkejut begitu mendapati asap abu-abu mulai keluar dari jari kelingking raksasa itu. Asap abu-abu itu mulai berkumpul, menggumpal kemudian, lalu membentuk kepala seperti halnya manusia, atau lebih tepatnya seperti makhluk raksasa hitam. Namun ukurannya hanya sebesar kepala manusia pada umumnya. Tidak ada rupa pada bentuk kepala manusia itu.
Tapi sangat jelas bagi Wahna, bahwa bentuk kepala manusia itu adalah laki-laki, di mana terdapat rambut panjang ikal terurai. Tampak pada rahangnya yang kotak bawah, tubuhnya sangat kekar dan kuat. Tetapi sesaat kemudian, bentuk kepala manusia itu tiba-tiba membesar, sebesar kepala mobil truk gandeng yang ada di bumi. Tidak berhenti sampai di situ, leher kepala yang besar itu muncul dari perpanjangan kepala bagian bawah, lalu menampilkan setengah dari badannya, tepat sampai dada bagian bawah. Kepala besar itu seakan memandang ke arah Wahna begitu kepalanya bergerak ke kanan. Muncul satu mata yang besarnya hampir memenuhi seluruh wajah dari kepalanya yang besar itu. Mata besar itu tidak menunjukkan warna yang lain, serupa dengan seluruh bagian yang terbentuk dari asap abu-abu. Hanya bagian tengah bola mata yang menunjukkan warna merah menyala. Siapa kamu sebenarnya? Sepenggal kalimat hanya muncul dari kepala yang hanya terdapat satu mata, suaranya berat dan menggelegar, meruntuhkan debu yang menempel pada dinding dan langit-langit ruang besar altar. Bab ke-387. Begitu getaran dari suara yang kuat itu berhenti dengan kalimat pertanyaan, suara itu seolah tidak berhenti, tapi berdengung. Meski tidak ada pengaruh terhadap Wahna maupun Kalendai, suara itu mengandung aura penindasan halusinasi yang cukup tinggi. Wahna mengerutkan dahinya. Kedua alisnya merapat ketika mendapat pertanyaan yang seharusnya dirinya lah yang bertanya. Bukankah aku yang seharusnya bertanya padamu? Siapa kamu sebenarnya? Balas Wahna dengan balik bertanya. Kepala dengan setengah badan itu menggeram. Tampak rasa kecewa dan kemarahan terlihat jelas dari nada geramannya yang menggetarkan dinding ruangan. Kepala dengan setengah badan itu bergerak, memutar ke kiri sebentar, lalu ke kanan sebentar. Tidak luput juga untuk mendongak, melihat bagian atasnya. Bola matanya yang besar dan berwarna abu-abu juga bergerak ke berbagai arah, menatap serius ke setiap sisi dinding cahaya keemasan yang menyala. Mengalihkan pandangannya ke arah Wahna, kepala setengah badan itu berkata dengan pertanyaan yang sama pada akhir kalimatnya. Kamu telah mengaktifkan mantra sejuta jiwa. Siapa kamu sebenarnya? Wahna menaikkan salah satu alisnya. Dirinya sendiri baru kali ini mendengar nama mantra sejuta jiwa. Tapi makhluk tidak jelas itu malah menuduhnya telah mengaktifkan mantra itu. Benar-benar omong kosong. Setidaknya, itulah yang terlintas di kepala Wahna dalam sekilas tanggapan. Tapi kemudian, terbesit di dalam benak, Wahna berasumsi bahwa kepala dengan setengah badan berwarna abu-abu ini adalah pemilik dari jari kelingking raksasa itu. Raja Iblis. Apakah orang ini Raja Iblis? Pikiran Wahna mulai menduga-duga. Ketika Wahna hendak membuka mulutnya, ia mendapati mata dari kepala setengah badan itu menatap salah satu pilar di depan kanannya dengan penuh perhatian. Bahkan, makhluk perwujudan dari asap abu-abu itu tampak memicingkan mata besarnya yang tunggal. Tapi tiba-tiba, mata tunggal super besar makhluk abu-abu itu membelalak, melebarkan kelopak matanya, lalu menoleh ke arah Wahna seakan ingin memastikan. Kurang dari sedetik, kepala dengan setengah badan itu bergerak lagi. Mata besarnya kembali menatap pilar di depan kanannya untuk yang kedua kali. Seolah semakin cermat dengan tatapannya yang tampak sangat fokus. Ketika mata besar itu kian menyipit, muncul kilas balik di dalam kepala makhluk abu-abu bermata satunan besar itu. Di dalam ingatannya, seorang lelaki tua mengenakan selendang putih yang terselempang di bahu kanan, menembakkan bilah energi mental dengan kekuatan dahsyat kepada pria tua lain yang mengenakan baju besi hitam legam bak sisik naga. Begitu pria berbaju besi hitam itu terlempar, lelaki tua berselendang putih mengucapkan mantra yang membuat telinga pria berbaju besi hitam berdengung tanpa henti. Akibat rasa sakit yang membutakan gelak dan akal sehat di kepalanya, pria berbaju besi hitam mengerang seraya berguling-guling di tanah, memuntahkan darah hitam dari mulutnya berulang kali. Tidak lama berselang, dengan segenap kemampuan dan peralatan yang dimiliki, pria berbaju besi hitam mampu mengendalikan mantra yang membuatnya menderita. Menembakkan energi besar ke arah lelaki tua berselendang putih begitu posisi pria berbaju besi hitam mendapatkan kesempatan. Lelaki tua berselendang putih itu terlempar hingga ratusan kilometer, jatuh pada sebuah gunung gersang, dan menghancurkan gunung itu seketika menjadi bongkahan kecil yang terlempar ke segala arah. Namun, alangkah terkejutnya pria berbaju besi hitam. Lelaki tua berselendang putih itu tiba-tiba muncul di sebelah kanannya, langsung memotong jari kelingkingnya dengan 90% kekuatan. Pria berbaju besi hitam terlempar begitu jari kelingking itu putus dari tangan kanannya. Jari kelingking itu adalah salah satu kekuatannya yang maha dahsyat. Adalah berawal dari jari kelingking itu pula, pria berbaju besi hitam mendapatkan kekuatan yang tiada tanding. Sementara pria berbaju besi hitam terlempar seperti layang-layang putus karena putusnya jari kelingking. Lelaki tua berselendang putih itu menyegel jari kelingking dengan energi mental yang tak kasat mata, dibubuhi mantra kuno yang menakutkan. Ketika pria berbaju besi hitam mampu menstabilkan dirinya dan kembali ke tempat di mana lelaki tua berselendang putih itu berada, lelaki tua itu telah menghilang bersama jari kelingkingnya yang terputus. Dan tepat ketika itu pula, sekelompok orang-orang kuat yang merupakan rekan dan bawahan lelaki tua berselendang putih itu menyerang pria berbaju besi hitam secara bersamaan. Adalah sangat mudah bagi pria berbaju hitam mengalahkan sekian banyak orang kuat yang menyerangnya. Akan tetapi, sekelompok orang-orang itu pun melakukan cara yang sama seperti lelaki tua berselendang putih. Memutilasi anggota tubuhnya, menyegel potongan tubuh dengan energi mental dan mantra kuno, kemudian membawa potongan tubuh pergi menjauh dengan arah yang berbeda-beda dan tidak diketahui. Meskipun pria berbaju besi hitam sangat yakin bahwa orang-orang yang telah membawa potongan anggota tubuhnya terluka parah bahkan dipastikan akan mati, dirinya pun tidak berdaya. Dengan menjauhnya sekian banyak anggota tubuh dari jantung, dengan tersegelnya darah dari potongan anggota tubuh, menyebabkan darah tidak bisa menetes ke tanah, maka pria berbaju besi hitam itu dapat dikatakan lumpuh, bahkan bisa disebut mati. Semua hal itu akan membuat teknik miliknya yang menakutkan tidak memenuhi syarat untuk berfungsi seperti seharusnya. Pria berbaju besi hitam itu tidak akan dapat hidup kembali seperti biasanya yang sering terjadi. Ingatan makhluk abu-abu bermata besar itu beralih lagi. Pada suatu waktu, ketika lelaki tua berselendang putih itu akan menyegel jari kelingking pria berbaju besi hitam untuk selamanya, jari kelingking yang merupakan eksistensi mandiri dari sekian banyak anggota tubuh yang telah dimutilasi, muncul seketika. Eksistensi itu serupa dengan pria berbaju besi hitam. Pun kekuatannya nyaris mendekati pria berbaju besi hitam sebagai pemilik jari kelingking yang terputus. Pertarungan antara eksistensi jari kelingking dengan lelaki tua berselendang putih itu tidak terhindarkan.
Kehancuran di mana-mana, hampir di setiap tempat porak-poranda, luluh lantak, akibat pertempuran dari dua kekuatan besar yang maha dahsyat. Sekalipun kekuatan eksistensi dari jari kelingking itu lebih rendah daripada pria berbaju besi hitam, kondisi lelaki tua berselendang putih telah mengalami luka parah yang sangat luar biasa. Serangan dahsyat pria berbaju besi hitam sebelum lelaki tua berselendang putih memotong jari kelingkingnya, telah membuat sebagian organ internalnya tidak berfungsi layak. Belum lagi ketika memotong jari kelingking, lelaki tua berselendang putih itu telah menggunakan energinya dalam jumlah yang mengerikan. Brahma Satya Rahmu, kembalikan jari ini kepada tubuhku. Jika tidak, maka seluruh orang yang bernama Rahmu akan aku musnahkan dari muka bumi. Bentak eksistensi jari kelingking, suaranya bergetar dengan amarah yang menggelegar, menggetarkan tanah di sekitarnya bak gempa yang nyaris mendekati adanya sirine tsunami. Dengan terhuyung-huyung, lelaki tua berselendang putih itu berkata, Vanish Fatih Raja, kekuatan Raja Iblis yang kamu miliki adalah kehancuran bagi seluruh alam. Kehidupan lebih layak untuk dipertahankan dengan keseimbangannya. Kamu telah merusak keseimbangan itu. Begitu kalimat itu selesai terucap, cahaya keemasan muncul dari dalam tubuh lelaki tua berselendang putih itu, bersinar cemerlang, lalu meledak menjadi partikel kecil berwarna keemasan, menempel pada 4 pilar yang terpancang di sebuah altar besar. Tidak, kembalikan aku ke alam tahta, Rahmu. Kembalikan. Teriak histeris eksistensi jari kelingking itu, seketika menembakkan energi besar ke arah 4 pilar secara bertubi-tubi dan silih berganti. Sudah barang tentu eksistensi dari jari kelingking itu panik dan ketakutan. Dia tahu dengan pasti sedang berada di mana dan akan terjadi apa terhadap dirinya di kemudian hari. Cahaya keemasan telah terbentuk, memagari altar besar dengan 4 pilar, menyerap energi di dalam jari kelingking yang merupakan salah satu kekuatan terbesarnya. Meskipun altar itu menyerap energi dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi hal itu terus-menerus tanpa jeda, membuat eksistensi dari jari kelingking itu kehilangan kekuatannya cepat atau lambat. Musnah menjadi ketiadaan adalah sebuah kepastian. Aku akan memusnahkan semua nama Rahmu. Aku akan membuat semua manusia penuh dengan kebencian. Aku akan hidup kembali selagi keserakahan manusia sampai pada tempat ini. Rahmu. Pekik marah eksistensi jari kelingking itu, menatap salah satu pilar yang masih menunjukkan wajah lelaki tua berselendang putih. Dengan pengorbananku, aku tidak bisa memusnahkanmu. Maka suatu hari nanti, salah satu keturunanku akan memusnahkanmu. Vanish Fatih Raja. Untuk kehidupan dan untuk selamanya. Kata lelaki tua berselendang putih, lalu bayangan wajah lelaki tua itu tersenyum, memejamkan mata, dan menghilang menjadi ketiadaan. Makhluk abu-abu dengan satu mata besar itu tersentak dalam kenyataan. Dan seketika mengalihkan pandangannya ke arah Wahna dengan penuh kebencian. Rahmu. Kamu Rahmu. Kamu adalah keturunan Rahmu yang terpilih. Bagaimana kamu bisa mengetahui tempat ini? Kini Wahna yang terkejut bukan main. Dirinya baru pertama kali melihat makhluk yang anggota tubuhnya tidak lengkap ini. Entah itu tidak lengkap karena memang demikian bentuknya, atau memang karena irit energi, Wahna tidak bisa menerkanya sama sekali. Mengejutkan bagi Wahna bahwa makhluk abu-abu bermata besar itu mengetahui nama keluarganya. Dugaannya yang mengatakan bahwa makhluk abu-abu ini adalah salah satu manifestasi Raja Iblis semakin menguat. Suara yang terlontar begitu menyebut nama Rahmu terdengar tidak asing di telinga Wahna. Mengingat di dalam benak, Wahna mendapati bahwa suara itu mirip dengan suara yang muncul pada visinya ketika dirinya mengalami mati suri. Pun sama ketika dirinya tidak sadarkan diri di lautan lepas entah berapa hari, hingga ditemukan oleh Shuli Houn dan Shu Fino ketika terdampar di tepi pantai timur daratan wajah. Namun, suara di dalam bayang-bayang itu sedikit lebih mudah daripada suara makhluk abu-abu bermata besar ini. Tapi tingkat kemiripannya nyaris mendekati 99%. Siapa kamu sebenarnya? Kini Wahna yang bertanya demikian, rasa penasarannya kian meninggi dengan berbagai hal yang selama ini selalu menjadi pertanyaan di kepalanya. Suara yang dipenuhi nada permusuhan dan ancaman selalu terngiang di telinga Wahna tiap kali dirinya mengingat orang-orang yang selalu bercengkrama riang bersamanya. Makhluk abu-abu bermata besar dan tunggal itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, terpingkal seolah tidak ingin tawanya berhenti. Hahaha, 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 hahaha. Bab ke-388. Aku tidak menyangka bahwa keturunan Rahmu benar-benar akan datang ke tempat ini setelah 10 juta tahun. Hahaha. Kata makhluk abu-abu bermata besar itu, lalu tertawa kembali. Tampak ada nada menghina dalam kalimat maupun tawanya. Meski benar kata si tua bangka Brahma Satya itu bahwa keturunannya akan datang. Tapi aku sungguh tidak menyangka bahwa yang datang hanya seekor semut. Hanya kaisar alam laka. Tidak berarti sama sekali. Hahaha. Sambung makhluk abu-abu bermata besar itu, memperjelas siapa sejatinya Wahna dengan ejekan dan penghinaan tanpa tedeng aling-aling. Wahna tetap diam. Dia mencerna setiap kata yang diucapkan makhluk abu-abu bermata besar itu dengan seksama dan hati-hati. Adalah jelas bagi Wahna akan tampak sedikit bingung dengan semua hal yang dikatakan makhluk abu-abu bermata besar itu. Dirinya baru menginjakkan kaki di daratan Liba selama 2 tahun, dan masih dalam hitungan hari berada di daratan wajah. Itu pun baru secul di ujung timurnya. Wahna mulai mengaitkan semua hal yang dia ketahui di daratan Liba. Cerita dari lelaki tua penjaga lantai ketiga perpustakaan sejarah di kota Takusa, besar kemungkinan ada kaitannya dengan makhluk tidak jelas yang ada di hadapannya ini. Selain itu, Patriark Rahmu, kakek Wahna, juga pernah mengatakan bahwa keluarga Rahmu berasal dari daratan wajah. Tapi semua cerita itu hanya sekedar cerita. Tidak ada petunjuk khusus yang mengarah pada ucapan makhluk abu-abu bermata besar itu. Ketika Wahna sibuk dengan pikirannya, dia mendengar makhluk abu-abu bermata besar itu berkata lagi. Aku pikir yang akan datang ke tempat ini adalah Buana Rahmu. Tapi setelah ratusan ribu tahun, yang datang malah sepotong kuku. Hahaha, sungguh lelucon. Dan tidak aku sangka, apa yang dikatakan cenayangku memang benar adanya. Bahwa keturunan Rahmu akan datang kepadaku suatu hari nanti. Tapi yang datang, hahaha, benar-benar lemah, lebih lemah dari yang terlemah. Bahkan pelayanku lebih kuat daripada keturunan Rahmu yang terpilih ini. Hahaha. Ejekan dan tawa tidak berhenti terlontar dari makhluk abu-abu bermata besar, memandang Wahna dengan tatapan malas. Ketika Wahna hendak mengucapkan sesuatu untuk menanggapi, tiba-tiba tubuhnya dikekang oleh energi yang sangat akrab, energi yang selalu bersamanya kemanapun dirinya berada. Wahna tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri saat ini.
Hanya bola mata dan kelopaknya yang dapat dikuasainya. Wahna menggertakkan giginya, berusaha melawan energi akrabnya itu yang mengekang tubuhnya sendiri dengan sekuat tenaga. Namun, sedetik kemudian, tubuh Wahna bersinar redup dengan cahaya putih yang cenderung transparan. Kedua tangan Wahna mulai terangkat dengan sendirinya, membuat gerakan aneh dengan jari jemarinya. Lentur, seakan itu dilakukan oleh Wahna sendiri dan terlihat mahir dalam melakukan gerakan yang sangat rumit. Dalam setiap gerakan tangan dan jari, akan meninggalkan cahaya putih sedikit transparan, membentuk pola aneh yang tidak dikenal oleh Wahna sama sekali. Jangankan mengenal, melihatnya saja, baru kali ini Wahna mendapatinya. Bahkan gerakan tangannya sendiri, Wahna juga pertama kali melihatnya. Mata besar makhluk abu-abu itu membelalak seketika begitu melihat gerakan tangan manusia kecil yang disebutnya hanya seekor semut dan lebih lemah daripada pelayannya sendiri. Dia tahu dengan pasti apa makna dari gerakan itu. Dengan panik dan tergopoh, makhluk abu-abu itu membentak. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu mengetahui gerakan itu? Hentikan! Hentikan kataku! Cepat hentikan! Tentu saja makhluk abu-abu bermata besar itu sangat terkejut. Gerakan tangan yang dilakukan Wahna adalah gerakan mematikan baginya. Dia pernah melihat lelaki tua berselendang putih, Brahma Satya Rahmu, melakukan gerakan yang sama, namun tidak selengkap seperti yang dilakukan manusia kecil, kurus, dan dianggap lemah di depannya ini. Tapi sesaat kemudian, makhluk abu-abu bermata besar itu kembali pada ketenangannya. Kekuatan dari manusia keturunan Rahmu itu tidak memungkinkan untuk dapat membunuh keberadaan jari kelingking tiada tanding miliknya. Tidak lama bagi makhluk abu-abu bermata besar itu untuk tenang berdasarkan praduganya. Setiap gerakan yang dilakukan manusia keturunan Rahmu itu telah meninggalkan jejak cahaya putih transparan tanpa menghilang setelahnya. Tidak seperti yang pernah dia lihat dari lelaki tua berselendang putih. Cahaya putih itu akan menghilang setelah gerakan tangan beralih ke gerakan yang lain. Dalam beberapa tarikan napas, cahaya putih transparan hasil gerakan tangan dan jari Wahna membentuk simbol yang aneh dan rumit. Bahkan Wahna sendiri tidak mengerti sama sekali. Meskipun dirinya telah mengaktifkan teknik aksara semesta. Tidak menunggu jeda, simbol aneh berwarna putih transparan membentuk lingkaran selebar 1 meter. Simbol aneh itu melayang perlahan, menuju bagian atas altar besar 4 pilar. Tepat 5 meter dari titik tertinggi keempat pilar altar, mengambil posisi tengah. Menyusul setelah itu, cahaya keemasan muncul dari keempat pilar, melesat ke arah simbol aneh berbentuk lingkaran. Simbol aneh itu bergetar dan kian membesar hingga 4 kali lipat dari ukuran semula. Detik berikutnya, simbol aneh itu menembakkan cahaya putih transparan ke arah Wahna yang masih berdiri mematung di tempatnya, menatap dengan bodoh apa yang dilakukannya sendiri dan apa yang sedang dilihatnya saat ini. Wahna hanya merasakan bahwa setiap nadi aliran darahnya mulai dibanjiri oleh energi yang sangat murni. Pengantar energi murni itu adalah energi yang sangat dikenalnya, energi yang selalu bersamanya, energi api chaos. Api pertama yang dijumpainya ketika dirinya tiba di dunia antah berantah ini. Merasakan bahwa dirinya tidak lagi terkekang. Merasakan bahwa tubuhnya mulai menghangat. Wahna segera mengambil posisi duduk bersila, menyerap energi yang mulai masuk ke dalam tubuhnya secara perlahan. Tapi, seiring dengan Wahna yang duduk bersila seraya memejamkan mata, makhluk abu-abu bermata besar itu mengamuk dengan 1000 kutukan dan sumpah serapah. Nyanyian caci maki yang merupakan lagu kebangsaan sekaligus kebanggaan bagi kaum iblis, terlontar dan bergema di ruang besar altar. Apa yang kau lakukan, manusia bajingan? Hentikan! Hentikan kataku, keparat! Hentikan rahmu keparat! Jeritan marah dari makhluk abu-abu bermata besar itu terus terlontar tiada henti. Meskipun energi yang diserap tidak menyakitkan dan tidak dalam jumlah besar, tapi keberlanjutan dari penyerapan energi itu tidak putus sama sekali. Terus bergulir keluar dari jari kelingking raksasa, menuju 4 pilar yang bersinar cahaya keemasan kian cemerlang. Makhluk abu-abu bermata besar itu melompat ke segala arah, menembakkan gumpalan energi berwarna hitam pekat secara bertubi-tubi ke arah Wahna. Tapi cahaya keemasan yang memagari altar 4 pilar itu, menghalangi gumpalan energi yang ditembakkannya. Hanya ledakan teredam yang berulang-ulang terdengar, sama sekali tidak berpengaruh pada dinding cahaya keemasan yang mengelilingi altar 4 pilar. Di sudut yang tidak terlalu jauh, di balik batu besar, Kalandai hanya menelan ludahnya melihat semua adegan yang terjadi tepat di depan matanya. Apa yang dia lihat saat ini, sedetik pun tidak pernah terbayang di pikirannya. Makhluk mengerikan yang berada di dalam sangkar cahaya keemasan itu, merupakan makhluk paling menakutkan bagi Kalandai. Bagaimana tidak, mendengar suaranya saja, hidung Kalandai sudah meneteskan darah. Jiwanya bergetar seakan ingin lepas dari raganya. Bahkan, ketika Wahna bertarung melawan makhluk raksasa hitam sebelumnya, Kalandai sudah memuntahkan darah beberapa kali. Aura yang sangat kuat dari makhluk raksasa hitam itu sangat menindas dan mengerikan. Seakan meremas tubuhnya berulang kali. Padahal, aura itu tidak ditujukan kepadanya, melainkan hanya aura yang muncul akibat ledakan kekuatan di dalam tubuh makhluk raksasa hitam. Tapi temannya itu, teman yang baru dikenalnya, teman satu-satunya saat ini, telah menolongnya untuk yang kesekian kali dari kematian. Selain pil penguat jiwa dari ketiga cincin penyimpanan Kare Daklalah dan 2 orang murid lainnya, Wahna telah melindungi tubuhnya dengan energi aneh dan sangat asing bagi Kalandai. Meski masih dapat merasakan kekuatan aura penindasan, setidaknya telah melindungi dirinya dari cedera internal yang fatal. Melihat Wahna sedang dalam kondisi bersila dan memejamkan mata, hati Kalandai berbisik pada dirinya sendiri, "Saudaraku, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku sudah mati untuk yang kesekian kali." Andai Wahna mendengar gumaman hati Kalandai, mungkin Wahna akan menampar kepalanya. Bagaimana mungkin dia akan mati untuk yang kesekian kali? Bukankah itu berarti dia hidup kembali setelah mati? Mengalihkan pandangannya ke arah altar besar, sudut mulut Kalandai terangkat sedikit. Dia melangkah maju, melenggang santai mendekati posisi Wahna yang sedang duduk bersila. Begitu sampai 10 meter di belakang Wahna, tatapan terkejut tidak bisa disembunyikan dari sorot mata Kalandai. Dirinya merasa sedang didorong mundur oleh kekuatan yang tidak terlihat dan tidak dikenal. Meski sangat kuat, energi yang mendorongnya sama sekali tidak menyakitinya. Seolah berkata kepada dirinya bahwa agar dirinya tidak mendekat dan tidak mengganggu apa yang sedang dilakukan oleh temannya. Kalandai mengangguk dalam diam, memandang punggung Wahna dengan penuh perhatian.
Lagi-lagi ucapan terima kasih terlontar di dalam benaknya. Menggeser pandangannya ke arah altar 4 pilar lagi, Kalendai menunjukkan seringai kejam penuh ejekan. Tertawa terbahak-bahak tanpa suara, Kalendai menunjuk-nunjuk jari ke arah makhluk abu-abu bermata besar yang melompat ke sana kemari tanpa mampu keluar dari pagar cahaya keemasan. Sesekali Kalendai mengucapkan kata bodoh tapi tanpa suara. Namun gerak bibirnya dapat dilihat dengan jelas oleh makhluk abu-abu bermata besar itu. Manusia, aku akan memberimu kekuatan jika kamu menghentikan keturunan rahmu keparat itu. Bujuk makhluk abu-abu bermata besar begitu melihat Kalendai di belakang Wahana. Meski makhluk abu-abu bermata besar itu ingin sekali melumat Kalendai hidup-hidup karena telah mentertawakannya, kondisinya saat ini tidak memiliki pilihan lain selain masuk ke dalam salah satu sifat melekat manusia, keserakahan. Jika manusia yang berada di belakang keturunan rahmu itu serakah, maka apa yang ditawarkannya akan langsung menjadi umpan yang menggiurkan dan luar biasa. Dan ketika umpannya telah diambil oleh manusia itu, maka dirinya akan segera terbebas dari simbol aneh keturunan rahmu yang cepat atau lambat akan memusnahkan keberadaan dirinya. Kalendai menaikkan salah satu alisnya, seakan mendengarkan dengan seksama tawaran indah dari makhluk abu-abu bermata besar itu. Bab ke-389. Bagi makhluk abu-abu bermata besar, ada keraguan yang muncul di benak manusia lemah di hadapannya begitu ekspresi yang ditampilkan memasuki penglihatannya. Keraguan hati dari setiap insan manusia pada dasarnya adalah titik lemah dari manusia itu sendiri. Kecenderungan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri akan lebih dominan daripada berkorban untuk orang lain, sekalipun yang disebut orang lain itu adalah saudara seayah dan seibu. Dan pada titik inilah makhluk abu-abu bermata besar itu sering memanfaatkan kesempatan, masuk ke dalam pikiran, menggoyahkan keteguhan hati, menghancurkan idealisme individu manusia terhadap sesamanya. Melihat kondisi ini, makhluk abu-abu bermata besar dan tunggal itu tersenyum bahagia. Segala kepanikan yang tampak pada ekspresi wajahnya hilang seketika. Dengan santai makhluk abu-abu bermata besar itu berkata, "Kamu akan mendapatkan sebagian kekuatanku yang tak tertandingi. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Wanita, harta, kekuasaan, kehormatan, apapun, semua akan kamu dapatkan dengan mudah." Kalendai terdiam, mengelus dagunya seolah berpikir penuh pertimbangan yang dalam. Berjalan ke kanan 2 langkah dengan lamban, lalu berbalik arah, lalu menggerakkan kakinya lagi 2 langkah. Terus begitu sampai beberapa kali. Sesekali terdengar desahan panjang, dan sesekali terdengar mendecakan lidah. Melihat manusia kecil yang lemah itu terlalu banyak berpikir, makhluk abu-abu bermata besar itu memiliki dorongan hati untuk segera memecahkan kepala manusia itu, menginjak-injaknya sampai lembut. Tawaran yang diajukan olehnya adalah tawaran terlengkap, terbesar, dan termahal dari sekian banyak tawaran. Tapi manusia itu sepertinya masih penuh pertimbangan yang panjang. Akan tetapi, makhluk abu-abu bermata besar itu membuang semua rasa ketidaksabarannya. Kesempatan langka agar dirinya bisa bebas dari cengkeraman mantra sejuta jiwa dan juga simbol yang menyerap energinya, mungkin hanya datang untuk pada saat ini saja. Melihat belum ada reaksi seperti yang diharapkan, makhluk abu-abu bermata besar kembali bersuara. Dengan kekuatan yang tidak tertandingi di alam yang miskin energi ini, kamu akan menjadi penguasa di semua wilayah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kalendai masih belum menanggapi. Dia masih melakukan hal sama, berjalan mondar-mandir setiap 2 langkah dengan desahan dan decakan lidah silih berganti. Manusia, apalagi yang kamu tunggu? Cepat hentikan keturunan rahmu itu. Maka semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Kata makhluk abu-abu bermata besar, tampak dalam nada suaranya bahwa dirinya tetap tidak bisa terus sabar. Kalendai menoleh ke kanan, menatap ke arah makhluk abu-abu bermata besar yang tampak melotot kepadanya. Tawaran yang bagus, tapi hanya dengan kata-kata. Siapapun bisa melakukan itu jika hanya dengan kata-kata. Bahkan nenek-nenek yang lagi mabuk anggur dengan kadar alkohol tinggi dapat mengatakan hal seperti itu secara mudah, cepat, dan tentu saja dengan sangat lancar. Makhluk abu-abu bermata besar itu tertegun. Ingin sekali dirinya berteriak marah dengan 1001 macam caci maki dan segudang umpatan, begitu mendengar sanggahan manusia lemah di depannya. Sungguh tidak terduga bahwa manusia berkulit sawo matang ini tidak tergiur begitu saja dengan semua hal keindahan yang dia tawarkan. Ketika makhluk abu-abu bermata merah itu hendak membalas perkataan manusia lemah di hadapannya, dia mendengar manusia lemah itu berkata lagi, "Aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat." "Katakan," kata makhluk abu-abu bermata besar, menyela dengan sangat tidak sabar. Kalendai kembali mengelus dagunya yang tidak berjenggot, mengalihkan pandangannya ke arah Wahana yang masih duduk bersila dengan mata terpejam. Sesaat kemudian, Kalendai kembali mengarahkan tatapannya ke arah makhluk abu-abu bermata besar itu setelah menghela napas panjang. "Pertama, kamu harus berputar di tepi dinding cahaya keemasan itu, mengitari jari kelingking raksasa yang ada di belakangmu sebanyak 53 kali. Kata Kalendai dengan ekspresi yang sangat serius. Begitu Kalendai hendak melanjutkan kalimatnya, makhluk abu-abu bermata besar itu membelalakan matanya dengan tidak percaya. Dirinya adalah eksistensi dari sebuah keberadaan kuat dan yang terkuat di seluruh alam. Tapi manusia kecil, lemah, dan lebih lemah dari seekor semut ini malah kurang ajar dengan mempermainkannya. "Jangan menyelah, aku belum selesai," kata Kalendai dengan sedikit membentak ketika melihat mata besar dari makhluk abu-abu itu menatap tajam ke arahnya. Padahal di dalam hati, Kalendai sudah bergidik ngeri melihat tatapan bola mata yang besarnya melebihi besar dari tubuh dirinya sendiri. "Untuk apa kamu mengajukan syarat tidak berguna seperti itu? Apakah kamu hanya ingin mempermainkan kekuatan yang maha dahsyat dariku?" Kata makhluk abu-abu bermata besar itu, tetap menyelah sebelum Kalendai melanjutkan kalimatnya. "Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak ada masalah sama sekali. Aku juga tidak terlalu tertarik dengan tawaranmu." Kalendai berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Kalendai kemudian mengambil posisi duduk dengan kedua tangan di belakang, menyangga berat badannya. Berkata sambil memejamkan mata dengan ekspresi yang tidak peduli. "Padahal apa yang aku katakan sebelumnya adalah cara agar lepas dari dinding kemasan itu. Tapi sudahlah, mungkin kamu lebih suka berada di dalamnya." Mendengar ini, makhluk abu-abu bermata besar itu memicingkan matanya. Antara keraguan dan kepastian mulai bergumul di dalam pikiran. Pupil matanya yang merah menatap tajam ke arah Kalendai. "Apakah yang kamu katakan benar?"
Tanya makhluk abu-abu bermata besar itu dengan sedikit ragu-ragu. Kalendai membuka sedikit mata kanannya, menanggapi dengan santai. Tentu saja benar. Tapi itu baru salah satu syarat. Melihat ekspresi yang tidak peduli dari manusia lemah di depannya, keraguan yang sebelumnya muncul di benak makhluk abu-abu bermata besar itu mulai runtuh. Mendapati bahwa manusia lemah ini datang bersama keturunan Rahmu yang terpilih, muncul praduga di benak makhluk abu-abu bermata besar seketika. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu memang bersama keturunan Rahmu yang terkutuk itu? Makhluk abu-abu bermata besar bertanya kepada Kalendai untuk memastikan dugaannya. Kini mata kiri Kalendai yang terbuka sedikit, sedangkan mata kanannya tetap dalam keadaan tertutup. Dia saudaraku, tentu saja aku datang bersamanya. Sahut Kalendai, dan langsung menutup kembali mata kirinya. Keyakinan di benak makhluk abu-abu bermata besar itu meningkat seketika. Dia yakin bahwa manusia lemah ini adalah salah satu keturunan Rahmu juga. Jika keturunan Rahmu ini dapat membantunya keluar dari altar 4 pilar, maka hal pertama yang dia lakukan adalah menyerap vitalitas kehidupan salah satu keturunan Rahmu ini. Sekalipun manusia lemah ini bukanlah keturunan Rahmu yang terpilih, tapi darahnya adalah darah Rahmu, darah yang istimewa, darah yang akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan begitu, maka waktu yang dibutuhkannya untuk pulih dan kembali ke tubuh utama, hanyalah dalam hitungan hari. Memikirkan ini, senyum bahagia muncul dari sorot mata makhluk abu-abu setengah badan. Matanya yang abu-abu dengan pipo yang merah semerah darah, tampak berkilau dengan cahaya hitam ketika mata makhluk abu-abu itu berkedip. Apa syarat selanjutnya? Tanya makhluk abu-abu bermata besar itu dengan penasaran. Sudut mulut Kalendai seketika terangkat sedikit begitu mendengar pertanyaan makhluk tidak jelas di atas altar 4 pilar itu. Membuka kedua matanya secara perlahan, Kalendai mendesah. Apakah kamu yakin? Aku tidak ingin jika apa yang aku katakan nantinya akan kamu anggap untuk mengolok-olokmu dan mempermainkanmu. Tentu saja tidak. Sahut makhluk abu-abu bermata besar itu memastikan dengan anggukan mantap. Kalendai mengalihkan pandangannya ke arah Wahna sebentar, tampak seringai kejam muncul di wajahnya. Dengan mengangkat tangan kanannya, Kalendai membuat gerakan seakan ingin memukul dan meremas Wahna dengan geram. Melihat adegan ini, makhluk abu-abu bermata besar semakin mantap untuk mengikuti tata cara yang akan dikatakan manusia lemah di hadapannya. Dia menduga bahwa manusia keturunan Rahmu ini memiliki dendam khusus kepada keturunan Rahmu yang terpilih. Jika melihat dari ekspresi yang ditunjukkan, tampaknya dendam itu sudah terlalu lama disimpan di dalam hati. Hal ini sesuai dengan harapannya, bahwa manusia serakah akan mudah melakukan apa saja dan atas nama apa saja. Cepat katakan, apa syaratnya? Pinta makhluk abu-abu bermata besar itu dengan terburu-buru. Baru saja Kalendai menoleh, makhluk abu-abu itu sudah berkata lagi. Aku akan memberimu apa saja. Membuatmu menjadi pria tertampan? Itu sangat mudah bagiku. Di tempatku, aku memiliki ribuan larutan yang dapat membuat wajah seseorang menjadi sangat tampan. Semua wanita akan terkesima dan ingin bercumbu denganmu sepanjang hari. Baru saja makhluk abu-abu itu berhenti, dia sudah melanjutkan kalimat rayuannya lagi. Kamu ingin harta? Jelas aku tidak memiliki koin emas, tapi batu roh tingkat tinggi menggunung di tempatku. Kamu dapat mengambilnya semampu yang kamu bisa bawa. Dan, cukup. Suara Kalendai sedikit menghardik, menghentikan ucapan makhluk abu-abu setengah badan itu yang melaju kencang bak sambaran kilat. Apakah kamu ingin mengetahui caranya lepas dari cahaya keemasan ini atau tidak? Lanjut Kalendai dalam bentaknya. Cepat katakan. Makhluk itu pun tidak marah dengan bentakan Kalendai. Fokus utamanya adalah lepas dari cahaya keemasan altar 4 pilar yang telah mengurungnya selama jutaan tahun. Jika dirinya sudah keluar dari cahaya keemasan yang mengurungnya ini, maka dirinya ingin mencekik manusia lemah itu sampai mati. Pertama yang kamu lakukan adalah sesuai yang aku katakan tadi. Berjalanlah ke sekeliling dinding cahaya keemasan sebanyak 53 kali. Ingat, berjalan, bukan melayang. Ucap Kalendai dengan kalimat akhir yang memperingatkan seraya melihat bagian bawah makhluk abu-abu setengah badan itu. Tidak masalah. Sahut makhluk abu-abu bermata besar itu, mengerti dengan kalimat penekanan dan tatapan manusia lemah dan menjengkelkan di hadapannya. Dalam sekejap, bagian bawah badan dari makhluk abu-abu itu langsung muncul asap hitam keabu-abuan, menjulur keluar, membentuk 2 buah kaki kecil yang langsung menyatu dengan setengah badan dari makhluk abu-abu bermata besar itu. Kalendai seketika terpana dengan munculnya kedua kaki dari makhluk abu-abu bermata besar itu. Bukan karena kedua kaki itu yang membuat Kalendai tampak heran dan terkejut, melainkan bentuk dari makhluk abu-abu itu kini secara keseluruhan tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Bab ke-390. Kedua kaki yang muncul dari badan bagian bawah makhluk abu-abu itu berukuran normal layaknya kaki manusia dewasa. Namun karena badan dan kepalanya yang sangat besar, seolah-olah kedua kaki makhluk abu-abu itu seperti kaki seorang balita yang baru bisa berjalan. Secara keseluruhan, bentuk makhluk abu-abu bermata besar itu adalah kacau balau. Kedua kaki yang langsung ke badan dan tanpa adanya bokong, membuat Kalendai kebingungan untuk menyebut makhluk abu-abu itu seperti apa. Lalu, tanya makhluk abu-abu bermata besar, membuat Kalendai tersentak dari keterpanaannya. Kembali pada ketenangannya, Kalendai melanjutkan ucapannya. Setiap kali kamu sampai pada salah satu pilar, kamu harus mengucap mantra dengan suara merdu. Mantra itu seperti ini, lalah, lah, lalah, lah. Makhluk abu-abu bermata besar itu tertegun untuk beberapa waktu. Terlalu aneh baginya mendengar mantra yang harus diucapkan dengan suara merdu, malah terkesan seperti seseorang sedang berdendang. Meski ragu, begitu melihat manusia lemah itu kembali memejamkan matanya, makhluk abu-abu bermata besar itu mengikuti apa yang diucapkan Kalendai. Tidak lama kemudian, lalah, lah, lalah, lah. Begitu suara dendangan pertama terdengar di telinga Kalendai, Kalendai hampir tertawa terbahak-bahak. Apa yang dilakukannya adalah meniru apa yang pernah Wahna lakukan kepada makhluk bertangan 8. Hanya pola dan prosesnya saja yang berbeda. Bahkan, sasaran Kalendai lebih menakutkan daripada makhluk yang dipermainkan oleh temannya itu. Disadari atau tidak, entah itu kebetulan atau tidak,
Apa yang dilakukan Kalen Dai pada dasarnya sangat menguntungkan bagi Wahna maupun bagi seluruh kehidupan yang masih berlangsung. Dengan keluarnya kedua kaki dari tubuh makhluk abu-abu bermata besar itu, maka pengerahan energi atas kekuatan jari kelingking raksasa juga semakin cepat terserap oleh simbol aneh yang melayang di atas altar 4 pilar. Dan entah disengaja atau tidak, suara merdu adalah larangan bagi siapapun yang berada di dalam cengkraman altar 4 pilar. Suara yang merdu di dalam altar juga akan mempercepat proses penyerapan energi oleh simbol aneh di atas altar. Begitu juga suara bentakan karena diliputi amarah. Siapapun yang terkurung di dalam altar 4 pilar, sejatinya diharuskan untuk tenang dalam pikirannya secara keseluruhan, mengosongkan diri untuk memurnikan jiwanya. Semua hal yang terkait dengan kebahagiaan dan penderitaan harus disingkirkan di dalam altar 4 pilar. Pada intinya, altar 4 pilar dapat dikatakan sebagai wadah penyucian diri, membuat yang ternoda menjadi bersih kembali. Membuat yang terisi menjadi kosong seperti sedia kala. Baru 10 putaran makhluk abu-abu bermata besar itu berkeliling dinding kemasan altar 4 pilar. Dia mulai menyadari ada yang tidak beres ketika dirinya berteriak merdu untuk yang ke-40 kalinya. Menoleh ke arah jari kelingking raksasa di mana dirinya sesungguhnya berwujud. Matanya langsung membelalak dengan tidak percaya. Kuku pada jari kelingking raksasa itu mulai memutih dari sebelumnya yang berwarna hitam. Selain itu, ukuran dari jari kelingking itu tampak menyusut, lebih kecil beberapa sentimeter dari sebelumnya. Sekalipun penyusutan itu tidak akan tampak dari pandangan sekilas, makhluk abu-abu bermata besar itu dapat mengetahuinya dengan sangat jelas. Mengalihkan pandangannya ke arah Kalen Dai, makhluk abu-abu bermata besar itu terkejut ketika melihat cahaya keemasan mulai muncul dari tubuh keturunan Rahmu yang terpilih. Terlebih Kalen Dai yang berada di belakang Wahna, posisinya yang hanya sekitar 10 meter dari tempat Wahna duduk bersila, melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi pada tubuh temannya itu. Cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Wahna secara keseluruhan. Dimulai dari kepala, menjalar ke leher, turun ke dada, dan seluruh tubuh setelah beberapa detik. Tidak lama berselang, cahaya keemasan itu bersinar cemerlang, menyilaukan mata siapapun yang memandang. Bahkan makhluk abu-abu bermata besar itu segera menutup mata tunggalnya, memalingkan wajah karena tidak mampu melihat kilau cahaya keemasan yang meledak dari tubuh Wahna. Cahaya keemasan mulai memudar setelah beberapa helaan napas, digantikan dengan warna putih yang cenderung transparan. Ada keagungan dan kedamaian yang dapat dirasakan. Di saat berikutnya, cahaya putih transparan itu mulai beriak seperti angin, berputar-putar mengelilingi tubuh Wahna dengan lembut. Dan alangkah terkejutnya Kalen Dai dalam keterpanaannya. Dirinya merasa disapa oleh energi yang sangat asing baginya. Tapi entah bagaimana, Kalen Dai dapat mengetahui bahwa energi itu adalah energi dari temannya, teman yang telah menolongnya berulang kali. Seolah-olah energi itu telah mengatakan sesuatu di dalam benak, energi itu mulai merasuk lapisan kulit, menembus daging, dan membanjiri aliran darah Kalen Dai. Kalen Dai segera mengerti dengan peristiwa aneh namun menakjubkan ini. Dirinya menatap punggung Wahna dengan mata memerah, berkata di dalam hati, "Saudaraku, terima kasih." Setelah mengatakan itu, Kalen Dai mengambil posisi duduk bersila. Posisi yang sama seperti yang dilakukan Wahna. Melihat semua perubahan kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga, makhluk abu-abu bermata besar berteriak marah karena sangat amat kesal. Dirinya tidak menyangka akan dijadikan permainan oleh manusia lemah, lebih lemah dari yang pernah dia lihat selama jutaan tahun. "Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, Rahmu." Pekik makhluk abu-abu bermata besar itu. Dia mulai merasakan sebagian energinya sudah terkuras oleh 4 pilar yang terpancang pada tiap sudut altar. 2 hari berlalu, makhluk abu-abu bermata besar itu telah menghilang dari pandangan. Akibat serangkaian tata cara yang merupakan petunjuk dari Kalen Dai, kemarahan makhluk abu-abu bermata besar itu melonjak tak terkendali. Serangkaian caci maki dan pekikan sumpah serapah dilontarkan terus-menerus, tapi jelas tidak tertuju pada Kalen Dai, melainkan mengarah pada keturunan Rahmu yang dikatakan terpilih oleh makhluk abu-abu bermata besar itu. Dampak dari kemarahan itu menyebabkan simbol lingkaran aneh yang melayang di atas altar menyerap energi jari kelingking raksasa lebih cepat dan lebih besar. Menyerap melalui 4 pilar yang menyala dengan aksara dan simbol aneh berwarna keemasan. Makhluk yang merupakan perwujudan eksistensi dari jari kelingking raksasa itu telah menyatu kembali ke tempatnya semula. Energi yang dibutuhkan untuk menampilkan perwujudan itu sudah tidak memungkinkan lagi bagi jari kelingking raksasa. Ukurannya pun sudah mulai mengecil. Jika sebelumnya ukuran jari kelingking raksasa itu sebesar bus antar provinsi, maka kali ini ukurannya hanya sebesar truk yang sering memuat pasir dan terus menyusut seiring waktu. 5 hari lagi berlalu dalam sunyi, tepatnya di malam hari. Cahaya putih transparan masih terus berputar di sekitar Wahna. Bahkan cahaya putih transparan itu semakin menebal, seakan membungkus tubuh Wahna sedemikian rupa. Kalen Dai yang mendapatkan manfaat dari proses penyerapan energi itu, juga masih duduk bersila dengan mata terpejam. Pantulan cahaya putih transparan yang berada di sekeliling Wahna telah memberinya aliran kekuatan, mengizinkannya untuk menyerap sebagian. Hal ini bukan berarti bahwa Kalen Dai tidak diperbolehkan menyerap energi dalam jumlah besar, akan tetapi lebih kepada kemampuan tubuh Kalen Dai itu sendiri. Kemampuan tubuh Kalen Dai tidak akan sanggup menerima energi unik yang datang banjir bandang. Jika itu terjadi, tidak menutup kemungkinan tubuhnya akan meledak menjadi jutaan keping. Terlepas dari mampu atau tidaknya tubuh Kalen Dai, apa yang dilakukan Kalen Dai adalah karena energi asing yang dirasakan Kalen Dai seolah-olah mengatakan kepadanya bahwa dirinya boleh menyerap energi karena izin dari tuannya. Meski diliputi tanda tanya dan praduga yang tidak terjawab, Kalen Dai hanya mengangguk dalam diam. Rasa syukur yang tak terhingga muncul dari hati Kalen Dai yang paling dalam. Sistem. Ting. Selamat Tuan. Tuan telah berhasil menerobos ke tahap Satria Suci tingkat pertama. Suara notifikasi sistem terdengar di benak Wahna setelah beberapa waktu membisu. Menyusul setelah suara itu, energi dengan kekuatan besar meledak dari dalam tubuh Wahna. Cahaya multi warna melonjak ke langit, menembus langit-langit ruang altar 4 pilar yang terbuat dari batu hitam padat dan keras. Kalen Dai langsung membuka matanya seketika. Penindasan aura yang ditimbulkan oleh ledakan energi dari tubuh temannya itu hampir saja membuatnya terlempar, dan dipastikan dirinya akan mengalami luka dalam yang tak terbayangkan. Beruntung, cahaya putih transparan langsung muncul,
seolah memadat. Cahaya putih transparan itu memagari tubuh Wahna dalam radius 10 meter, tepat di depan wajah Kalen Dai. Di tengah tatapan takjub dan penuh rasa hormat, karena penasaran dengan energi apa yang terkandung pada cahaya putih transparan di depan batang hidungnya itu, Kalen Dai mengangkat tangannya, bergerak ke depan sedikit dengan jari telunjuk menjulur ke depan. Tapi begitu 1 sentimeter jari telunjuk Kalen Dai hendak menyentuh cahaya putih transparan, tiba-tiba tangannya berhenti bergerak. Bukan hanya tangannya yang tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Hanya kelopak dan bola mata yang terhindar dari pengekangan. Bahkan bibir dan lidahnya tidak dapat dia kendalikan sendiri. Kebingungan dan ketakutan muncul pada saat yang bersamaan di dalam benak Kalen Dai. Namun, sekian tarikan napas berikutnya, tubuh Kalen Dai terangkat sedikit dari tanah, melayang mundur hingga 2 meter, lalu kembali tubuhnya menyentuh tanah. Tubuhnya yang kaku seketika bisa digerakkan kembali. Lidahnya yang beku langsung bisa bergerak ke segala arah. Hanya pikiran Kalen Dai yang tetap beku dengan semua yang dia alami saat ini. Energi yang mengekangnya bukanlah penindasan aura. Energi itu tidak menyakitinya sama sekali, tapi malah melilitnya dengan penuh kedamaian, membawanya menjauh agar tidak mengganggu jalannya proses penyerapan. Sekali lagi, energi asing yang tidak dikenal seolah berkata di benak Kalen Dai bahwa tuannya tidak boleh diganggu. Dan untuk yang kesekian kali, Kalen Dai mengucap terima kasih di dalam hatinya. Jika hal itu diucapkan dengan kata-kata, mungkin siapapun akan merasa bosan mendengarnya. Tapi itulah yang Kalen Dai rasakan. Dan hanya itu pula yang bisa Kalen Dai lakukan sebagai ungkapan syukur terhadap temannya. Bab ke-391. Pada saat yang bersamaan, di tempat yang sangat jauh, di kedalaman hutan Warfusala, seorang wanita tua sedang memangku kepala gadis kecil yang tertidur pulas. Mendongakkan kepalanya, wanita tua itu memandang bintang-bintang yang bertebaran di angkasa luas. Dari sekian banyak pikiran yang memenuhi kepalanya, satu-satunya hal yang menjadi titik fokusnya masih menjadi pertanyaan besar baginya selama ratusan ribu tahun. Satu atau beberapa orang yang dicarinya tidak juga ditemukan hingga kini. Bahkan beberapa orang Wudana hampir di seluruh daratan wajah pernah dia temui untuk memastikan orang yang dia cari, termasuk Wudana Syafasila di desa Vimajoro. Wanita tua itu mencari dan menyelidiki setiap Wudana adalah sesuai dengan ciri-ciri orang yang ingin dia temui, setidaknya mendekati. Di mana setiap Wudana memiliki sikap yang arif serta bijaksana dalam berbagai hal ketika menghadapi persoalan. Namun, setelah sekian lama pencarian, setelah sekian banyak tempat yang dia kunjungi, dan setelah sekian banyak daratan yang dia datangi, tidak satupun dari orang-orang yang dia temui adalah orang yang dia harapkan. Dalam hening dan kesendiriannya, sesekali wanita tua itu menangis terseduh dengan kaki yang bersimpuh. Seolah menyesali dirinya yang tidak mampu menemukan orang yang telah hilang dalam kurun waktu yang sangat lama. Sambil mengusap-usap lembut kepala gadis kecil di pangkuannya, wanita tua itu bergumam. Paduka, kemana lagi aku harus mencari? Sudah ratusan ribu tahun, jejaknya saja aku tidak menemukannya. Mendesah dengan penuh penyesalan, air mata wanita tua itu menetes tanpa sadar, jatuh tepat pada tangannya yang masih mengelus kepala gadis kecil di pangkuannya. Menundukkan kepalanya, wanita tua itu menyeka air mata di pipi. Tersenyum hangat begitu melihat wajah ayu dari cucu perempuan kecilnya. Tiba-tiba wanita tua itu tersentak. Seketika dirinya mendongakkan kepalanya lagi, memandang luasnya Lasuardi yang jauh. Berderai air mata, wanita tua itu bergumam tanpa sadar. Paduka, aku menemukannya. Aku menemukannya. Aku menemukan keturunan Rahmu. Apa yang memasuki visi wanita tua itu adalah cahaya multiwarna yang melonjak ke ketinggian langit, menembus angkasa tanpa tahu seberapa tingginya. Meskipun lonjakan cahaya multiwarna itu tampak samar karena posisinya yang terlalu jauh, kekuatan wanita tua itu telah memungkinkannya untuk dapat melihat dan memastikannya. Paduka, keturunanmu yang terpilih telah ditemukan. Keturunanmu yang terpilih telah ditemukan. Lagi, wanita tua itu bergumam berulang-ulang. Antara kegembiraan dan kesedihan datang secara bersamaan menghiasi sanubarinya yang terdalam. Wanita tua itu adalah Satya Bakti Prameswari, salah seorang pelayan istana utama dalam kerajaan Hipajama ratusan ribu tahun yang lalu. Di masanya yang lalu, Satya Bakti Prameswari adalah seorang gadis desa. Gadis biasa yang ditemukan oleh seorang pasangan suami istri ketika dirinya masih bayi. Di kedalaman hutan Warfusala, di tempat gubuk kayu yang kini berdiri di sebelahnya. Disitulah dirinya ditemukan tanpa sengaja. Pasangan suami istri itu adalah orang biasa, lari dari kejaran kaum iblis yang menyerang daratan wajah dalam jumlah yang tak terbayangkan. Hingga sampai usianya menginjak 6 tahun, desanya yang tersembunyi telah diketahui keberadaannya oleh kaum iblis. Kedua orang tuanya tewas dengan darah yang mengering dari badan. Sedangkan dirinya disembunyikan di kedalaman jurang oleh kedua orang tuanya. Tapi pada akhirnya kaum iblis mengetahui persembunyiannya, menangkapnya dengan gelak tawa dan air liur yang menetes. Tidak terduga, seorang pemuda yang datang entah dari mana menolongnya, membawanya pulang ke kediamannya yang berada tidak jauh dari kedalaman jurang. Singkat cerita, berdirilah kerajaan Hipajama yang menguasai seluruh daratan wajah setelah ratusan tahun berperang melawan keganasan dan kebrutalan kaum iblis. Buana Rahmu, nama pemuda yang telah menolongnya, adalah raja pertama dari kerajaan pertama yang berdiri di daratan wajah ketika itu. Kecemasan, ketakutan, dan segala ancaman dari kaum iblis terhadap manusia di daratan wajah seolah lenyap di bawah kepemimpinan Buana Rahmu. Satya Bakti Prameswari tidak ditinggalkan begitu saja oleh Buana Rahmu. Dirinya diajak serta di dalam kerajaan untuk tetap menjadi bagian dari keluarganya. Dan Satya Bakti Prameswari bukanlah satu-satu gadis kecil yang telah dianggap adik perempuan oleh Buana Rahmu. Masih ada beberapa gadis kecil dan bocah lelaki yang dipungutnya, dibawanya pulang, dijadikannya keluarganya sendiri, karena situasi dan kondisi beberapa gadis kecil dan bocah lelaki ketika itu memang membutuhkan pertolongan. Sekalipun Buana Rahmu sangat melarang orang-orang seperti dirinya untuk memanggil dengan sebutan Paduka, semua orang seolah mengabaikan itu. Mereka tetap memanggil Buana Rahmu dengan sebutan itu. Nenek, kenapa nenek menangis? Apakah aku melakukan kesalahan? Tanya gadis kecil yang tiba-tiba terbangun karena tetesan air mata dari si wanita tua. Dira Rahmu. Gadis kecil yang tidur di pangkuan wanita tua itu bangkit, lalu duduk sambil mengusap kedua matanya yang tiba-tiba terbuka. Tidak ada apa-apa.
Nenek teringat dengan cucu nenek yang hilang sejak lama. Sahut wanita tua itu tersenyum, menyeka lagi sisa air matanya. Cucu nenek laki-laki atau perempuan? Tanya Dira ingin tahu. Wanita tua itu terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan gadis kecil yang kembali meletakkan kepala di pangkuannya. Nenek akan membawa Dira ke beberapa tempat, mencari tahu di mana Dira tinggal sebenarnya. Apakah cucu nenek yang cantik ini keberatan? Kata wanita tua itu mengalihkan pembicaraan atas pertanyaan Dira. Benarkah? Kapan, Nek? Aku mau. Aku tidak keberatan sama sekali. Aku sangat merindukan kakakku. Sahut Dira dengan sangat gembira. Besok. Tapi, apakah nenek diizinkan oleh cincin yang dikenakan Dira untuk melindungi tubuh cucu nenek ini dari orang lain? Tanya wanita tua itu, seketika mengalihkan pandangannya ke arah cincin hitam legam di jari tangan Dira. Mengingat bagaimana gadis cilik di pangkuannya ini diculik oleh orang-orang yang terindikasi penganut aliran sesat. Wanita tua itu ingin melapisi tubuh Dira dengan energi kekuatannya. Dengan begitu, diharapkan tidak dapat dideteksi oleh orang-orang yang mengendus kemurnian darah yang dimiliki Dira pada tubuhnya. Tentu saja boleh. Sahut Dira meyakinkan. Dan seketika, begitu jawaban singkat Dira terucap. Cahaya multi warna bersinar samar pada cincin hitam legam, lalu menghilang setelahnya. Wanita tua itu kembali tertegun, energi yang sangat akrab kembali memasuki tubuhnya. Berkata di dalam benak untuk yang kedua kali, Satya Bakti Prameswari. Terima kasih. Dan yang membuat wanita tua itu kian diliputi tanda tanya. Bahwa cahaya multi warna yang muncul dari jari tangan Dira adalah cahaya multi warna yang sama dengan cahaya yang melonjak ke ketinggian langit. Cahaya yang baru saja dilihatnya. Apakah nenek boleh bertanya sesuatu kepada Dira? Tanya wanita tua itu dengan senyum hangat di wajahnya. Tentu saja boleh. Nenek adalah nenekku. Bertanya apapun boleh. Sahut Dira yang semakin membenamkan kepalanya di pangkuan wanita tua itu. Mengambil napas panjang sejenak, wanita tua itu mulai bertanya. Apakah cucu nenek ini hanya bernama Dira? Seketika Dira tertegun dan teringat ucapan kakaknya. Wah nah, adik, ingat. Selain orang yang telah kamu ketahui telah mengenal kakak dengan baik, jangan pernah menyebut nama Rahmu sebagai namamu. Ada orang jahat yang tidak menyukai nama itu. Hanya Dira, tidak ada yang lain. Jawab Dira yang tetap memejamkan matanya di pangkuan wanita tua itu. Wanita tua itu kembali menghela napas. Dirinya sudah siap dengan kejutan bahwa gadis kecil di pangkuannya ini adalah salah satu keturunan Rahmu, keturunan yang telah sejak lama ingin dia temukan. Tapi tetap saja, ada keraguan di dalam hati wanita tua itu atas jawaban gadis kecil yang kini mulai memeluk pinggangnya. Dan entah mengapa, dirinya pun merasakan adanya ikatan yang tidak terlukiskan dengan gadis kecil ini. Dira. Masih pada waktu yang bersamaan, kota Kademangan Tirtawetan dan kota Kademangan Tirtalor hening untuk beberapa saat. Semua aktivitas tiba-tiba berhenti. Orang-orang yang berada di dalam restoran ada yang keluar maupun menjulurkan kepala. Orang-orang yang berada di dalam ruang penginapan bergegas ke sisi jendela. Semua kepala mendongak. Semua pasang mata tertuju pada satu arah, melihat ke arah yang sama. Arah di mana cahaya multi warna yang melonjak ke langit menembus ketinggian yang tidak diketahui di mana ujungnya. Meski hanya sekejap, peristiwa langka dan baru pertama kali terjadi ini telah membuat semua orang terkesima dengan berbagai tanya di kepala mereka. Tidak hanya orang-orang biasa, tidak pula hanya orang-orang yang berada di keluarga berkelas, bahkan orang-orang kuat seketika terpana dengan pemandangan yang memasuki indera penglihatan mereka. Hanya cahaya multi warna yang menusuk langit. Tidak ada aura, tidak ada tanda-tanda, dan tidak ada persamaan yang menggambarkan peristiwa sesat itu. Bukan pelangi di malam hari, bukan juga cahaya ledakan suatu pertempuran, bukan juga kumpulan cahaya kristal yang menggunung, hanya cahaya multi warna yang tidak dapat terdeteksi oleh kekuatan manapun. Namun, dari semua orang yang mencoba menerka-nerka tentang apa, siapa, dan bagaimana cahaya multi warna itu muncul menembus ketinggian angkasa, aroma kedamaian dapat dirasakan menerpa jiwa. Dari mana cahaya itu berasal? Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam salah seorang yang belum mengalihkan pandangannya ke arah langit yang jauh. Apakah iblis telah muncul kembali? Celetuk orang yang berbeda menerka-nerka. Ada kekhawatiran dalam nada suaranya. Tidak mungkin. Apa kamu tidak merasakan ketenangan ketika melihat cahaya banyak warna itu barusan? Bantah pria setengah baya yang berada di sebelah orang yang tampak khawatir. Iya, benar. Jika itu kaum iblis, tidak mungkin yang kita rasakan adalah kedamaian seperti tadi. Tegas pria setengah baya yang lain. Menimpali kalimat rekannya. Berbagai diskusi tidak terhindarkan dari banyak kerumunan yang tidak terhitung jumlahnya. Baik kerumunan yang ada di kota Kademangan Tirtawetan maupun yang ada di kota Kademangan Tirtalor. Atau, ada harta yang sangat berharga telah muncul di tempat cahaya banyak warna itu. Diskusi di antara salah satu sekian banyak kerumunan langsung berhenti begitu kalimat terakhir terucap dari salah seorang di antara mereka. Semua saling memandang. Apa yang dikatakan salah satu rekan mereka adalah masuk akal dan patut untuk dipertimbangkan. Apakah kamu masih ingat di mana cahaya banyak warna tadi muncul? Tanya salah seorang dengan kumis tebal dan hidung mancung. Di sana. Tunjuk orang yang ditanya dengan satu jari. Mengarah pada arah selatan dari tempat mereka berdiri. Bab ke-392. Di teras depan aula Kademangan, Demang Tirtalor segera memanggil ajudannya begitu cahaya multi warna itu menghilang dari pandangan. Dirinya yang telah hidup selama ribuan tahun. Ini adalah kali pertama baginya melihat peristiwa yang paling aneh sekaligus mengagumkan. Jika ada harta benda berharga atau sejenis artefak yang muncul, maka tanda-tanda dari kemunculan itu akan diketahui setidaknya 7 hari sebelum benda berharga itu benar-benar muncul ke dunia ini. Selain itu, aura yang dipancarkan dari benda berharga itu akan sangat jelas dirasakan oleh setiap orang. Semakin tinggi tingkat kekuatan seseorang, maka semakin jelas orang itu dapat mendeteksi jenis aura dan kegunaan benda berharga yang akan atau telah muncul ke dunia. Tapi cahaya multiwarna yang baru saja dia saksikan bersama sekian banyak pasang mata, Demang Tirtalor sama sekali tidak dapat mendeteksi apapun. Bahkan pelangi saja, dirinya dapat merasakan aura yang terpancar dari biasan cahaya matahari itu. Namun adalah sangat unik dan tidak dapat dijelaskan dengan cahaya multiwarna itu. Seolah-olah cahaya multiwarna itu tidak ada sama sekali. Seakan menyatu dengan alam semesta. Sampaikan hal ini kepada Adipati Tirtawangi. Selidiki tempat kemunculan cahaya multiwarna itu. Perintah Demang Tirtalor.
Sesuai perintah, Tuan Demang. Sahut sang ajudan Demang mengakui perintah, bergegas mundur untuk mengeksekusi perintah. Tidak hanya Demang Tirtalor yang memberi perintah kepada ajudannya untuk melaporkan peristiwa ini, Demang Tirtawetan juga melakukan hal yang sama. Dua wilayah Kademangan ini adalah wilayah terdekat dari kemunculan cahaya multiwarna yang menembus langit. Dan kebetulan, posisi kemunculan cahaya multiwarna itu adalah tepat di perbatasan antara dua wilayah Kademangan. Selain kedua Demang dari dua wilayah itu, ketua dan beberapa orang tetua sekte Dasa Mulia berdiri termangu di teras aula utama sekte. Para petinggi sekte Dasa Mulia ini sedianya akan mengadakan pertemuan untuk membahas tata cara pendaftaran murid baru bagi sekte mereka. Tapi tidak terduga, begitu mereka akan memasuki pintu aula utama sekte, cahaya multiwarna meluncur ke ketinggian langit. Persis sama dengan Demang Tirtawetan dan Demang Tirtalor, baik ketua maupun para ketua tidak dapat mendeteksi apapun pada kemunculan cahaya multiwarna itu. Apakah ada benda berharga yang telah muncul? Gumam seorang ketua, memecah keheningan semua orang di tepi teras aula utama sekte. Seorang ketua yang lain menanggapi, "Aku tidak tahu. Tidak ada aura apapun yang dapat aku rasakan." Semua tetua mengangguk. Dengan kekuatan mereka yang rata-rata berada pada tahap satria suci tingkat tinggi, mereka dapat memastikan keberadaan benda berharga yang baru muncul, bahkan hingga kegunaannya. Dari semua orang, hanya ketua sekte yang masih belum mengalihkan pandangannya dari arah munculnya cahaya multiwarna. "Ketua," panggil seorang tetua ketika melihat ketua sekte masih dalam kondisi tertegun. Menoleh, ketua sekte Dasa Mulia menghela napas untuk sejenak. Bukan benda berharga yang akan muncul, tapi situasi yang sangat berharga yang akan segera tiba. Bukan untuk satu orang atau untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua kehidupan, tidak terkecuali untuk kita. Meskipun beberapa orang tetua masih memiliki tanda tanya besar di benak, semua tetua menganggukkan kepala sebagai tanda setuju atas makna yang terkandung dalam ucapan ketua sekte mereka. Pada kalanya nanti, ketua sekte mereka akan memperjelas apa yang telah diucapkan dengan sebuah peristiwa. Dan biasanya, peristiwa itu tidak akan lama terjadi setelah ucapan ketua sekte mereka. Ketua sekte mereka, sekte Dasa Mulia, memang dikenal sangat bijaksana, berpengetahuan luas dan dalam dengan berbagai hal yang terkadang sulit dimengerti dalam waktu singkat. Setiap persoalan yang dihadapi sekte Dasa Mulia, baik internal maupun eksternal, mayoritas dilakukan secara damai tanpa harus menimbulkan pertumpahan darah dan permusuhan yang berkepanjangan. Pada sebuah gunung yang besar dan tinggi, di dalamnya terdapat ruang khusus yang besar, sebesar istana utama kerajaan Hipajama. Ruangan itu terisolasi dari hiruk-pikuk kehidupan yang ada. Tidak sembarang orang yang dapat memasuki ruang khusus itu. Hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Di dalam ruangan itu, 3 orang laki tua yang sedang duduk bersemedi membuka matanya yang telah terpejam dalam kurun waktu lama. Hanya sesekali mereka membuka mata untuk membersihkan segala sesuatu yang ada di dalam ruangan super istimewa itu. Begitu ketiga laki tua itu membuka mata, tatapan ketiganya tertuju pada satu arah. Arah di mana terdapat patung manusia setinggi 10 meter, berdiri tegak dengan gagah perkasa menghadap arah selatan. Patung manusia itu seluruhnya terbuat dari logam mulia. Berdiri dengan tangan kiri melipat di belakang punggung. Tangan kanan tampak menekuk, terangkat dengan telapak tangan menengadah ke atas. Di atas telapak tangan kanan patung besar itu, seekor burung merpati putih berdiri dengan mengepakkan kedua sayapnya, dengan posisi menghadap ke arah wajah patung. Melihat dari ekspresi patung burung merpati putih yang juga terbuat dari logam mulia, seolah-olah burung merpati itu sangat bahagia bersama dengan tuannya. Namun, dari semua keseluruhan patung itu, ada satu hal yang membuat ketiga laki tua itu membuka mata mereka seketika. Aura yang sudah sejak lama tidak mereka rasakan, tiba-tiba muncul dari arah patung manusia itu. Dan yang lebih mengejutkan bagi ketiga laki tua itu, ukiran mahkota pada kepala patung itu bersinar dengan cahaya multiwarna. Meski ini adalah pertama kali bagi ketiga laki tua itu melihat cahaya multiwarna yang muncul tiba-tiba, aura yang terpancar dari cahaya multiwarna itu sangat jelas bagi mereka bertiga. Tanpa sadar, ketiga lelaki tua yang sangat kuat itu meneteskan air mata. Ketiganya menangis layaknya anak kecil yang terpisah dari orang tuanya dalam kurun waktu yang tidak diketahui. Ketiga lelaki tua itu bangkit, melangkahkan kaki mereka yang terlihat rentan mendekati sisi depan patung. Mereka bertiga berlutut seraya memandangi wajah patung itu dengan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Namun, seiring dengan kebahagiaan yang muncul dari hati ketiga lelaki tua itu, ada kesedihan yang sepertinya tidak berkesudahan. Salah satu dari ketiga lelaki tua itu berucap, "Paduka, keturunanmu yang terpilih telah tiba. Keturunanmu yang hilang telah muncul. Keturunanmu yang welas asih akan segera datang." Desa Vimajoro tidak berbeda dengan tempat yang lainnya. Di desa Vimajoro juga gempa dengan munculnya cahaya multiwarna yang meluncur tinggi menjulang ke langit. Tapi ada satu hal yang membuat kesemua itu nampak lebih berbeda daripada yang lain. Menara suci yang berdiri di tengah desa Vimajoro sejak ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya merah menyala. Saking terangnya, batu kristal yang menjadi sumber penerangan desa tampak redup oleh cahaya yang bersinar dari menara suci. Udana Syafasila yang selama ini hampir setiap hari duduk di dekat gerbang desa, berharap orang yang ditunggunya datang dan menyapanya, terheran-heran dengan kemunculan cahaya yang bersinar pada menara suci itu. Dengan tatapan takjub dan penuh rasa hormat, Udana Syafasila berlutut dengan menangkupkan kedua tangan di depan pintu gerbang menara suci, diikuti oleh Shulihon, Shufino, kepala desa, dan seluruh penduduk desa Vimajoro. "Syafah, tuanku akan kembali untuk menyapamu." Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi purnama ke-13. Suara roh suci tiba-tiba muncul di benak Udana Syafasila. Dalam diam Udana Syafasila terkejut. Adalah tidak biasa suara roh suci akan muncul begitu saja di benaknya tanpa melalui proses semedi seperti yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ingin percaya dengan apa yang didengarnya, tapi yang mengatakan hal itu adalah roh suci, kekuatan yang telah melindungi desa Vimajoro dari bencana purnama ke-13 selama dirinya belum menjadi seorang Udana ratusan tahun yang lalu. "Tuan muda." "Ah, bukan. Tuan besar." "Ah, salah. Tuanku dari tuanku. Terima kasih." Gumam Udana Syafasila seketika, beberapa kali salah menyebut siapa yang telah dimaksud oleh roh suci. Shulihon dan beberapa orang tetua desa, yang posisinya berada di sekitar Udana Syafasila, tampak saling melirik dalam diam.
Mereka saling menaikkan salah satu alis mereka. Seakan saling bertanya dengan tanda alis itu tentang apa yang dimaksud dengan ucapan Wadana Syafasila dalam gumamannya. Keadaan Wahna yang telah menembus tahap Satria Suci adalah keadaan yang memang tergolong langka bagi siapapun juga di dunia antah berantah ini. Selain usianya yang jauh dari kata mungkin, seseorang yang dapat menembus tahap Satria Suci adalah yang tersulit. Dikatakan tersulit, karena di dunia yang tidak ada kejelasan ini, menembus tahap Satria Suci memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk berhasil. Tahap Satria Suci adalah tahap yang merupakan fondasi bagi seseorang yang akan menuju ranah immortal. Diperlukan energi besar sekaligus kemampuan tubuh yang lebih dalam hal konsolidasi energi secara total. Bahkan, seseorang yang telah menembus tahap Satria Suci belum tentu dapat menembus tahap immortal jika prosesnya tidak mendekati sempurna. Dan bagi mereka yang telah menembus tahap Satria Suci dengan kondisi mendekati sempurna, maka menembus ranah immortal akan mendekati sempurna juga. Dengan kata lain, jika tidak sempurna menembus tahap Satria Suci, maka selamanya orang itu tidak akan sempurna menembus tahap yang lebih tinggi. Dan pada masanya nanti, orang-orang yang menembus tingkat kekuatan tanpa kesempurnaan, mereka akan mandek pada tingkat kekuatan tertentu. Tidak akan dapat lagi meningkatkan kekuatannya sekalipun dibantu dengan pil ataupun elixir. Sedangkan Wahna, proses kenaikan tingkat itu mencapai kesempurnaan secara mutlak. Tubuh kekosongan adalah yang paling berperan penting dalam hal ini. Akibat dari kenaikan tingkat dasar itu, menyebabkan energi di dalam tubuh Wahna meledak tidak terkendali. Dan bersamaan dengan ledakan energi itu pula, cahaya multiwarna yang merupakan aura murni sejati Wahna, seketika melonjak ke langit, menembus angkasa. Bab ke-393. 10 hari lagi berlalu begitu saja, Wahna dan Kalendai masih berada di ruang besar altar 4 pilar, duduk bersila dalam hening dan husuknya. Simbol berbentuk lingkaran putih transparan yang melayang di atas altar, tetap terus menyerap energi dari keempat pilar, mengalirkannya sedemikian rupa ke arah Wahna sedikit demi sedikit. Meskipun hal itu dikatakan sedikit, itu berlaku bagi Wahna yang memiliki daya tampung 3 hingga 4 kali lipat dari orang kebanyakan. Jika orang lain yang mendapatkan aliran energi itu secara langsung dari simbol aneh di atas altar 4 pilar, dapat dipastikan tubuhnya akan meledak dalam hitungan detik. Tubuh Wahna yang diselimuti cahaya putih transparan terus memancarkan aura yang kian menguat. Beberapa batu kerikil pada radius 50 meter mulai terangkat ke udara, meledak dengan suara teredam, hancur menjadi abu, hilang dalam ketiadaan. Bahkan Kalendai yang berada selusin meter di belakang Wahna, tubuhnya sempat terangkat karena aura yang dipancarkan dari tubuh Wahna terlalu besar. Awalnya Kalendai sangat terkejut sekaligus panik. Aura yang terpancar dan menyebar dari tubuh temannya ini benar-benar menindasnya sedemikian rupa. Tapi beberapa detik kemudian, energi yang sangat aneh, unik, sekaligus menenangkan itu kembali muncul, menyelimuti tubuh Kalendai. Dan yang membuat Kalendai tidak habis pikir, sekalipun energi yang menenangkan itu menjadi pelapis bak perisai untuk tubuhnya, aliran bias energi dari tubuh temannya itu tetap mengalir masuk ke dalam aliran darahnya, meningkatkan daya kultivasinya sendiri dengan kecepatan yang tidak terbayangkan olehnya. Masih bergelut dengan pikirannya sendiri, Kalendai merasakan energi yang bergulir ke dalam tubuhnya semakin deras. Dengan segera dia memejamkan kembali matanya, menerima energi itu untuk memperkuat daya kekuatannya dalam menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Baru 35 menit Kalendai menyerap energi yang memasuki tubuhnya, tiba-tiba auranya meningkat tajam. Kalendai merapatkan giginya, menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh otot dan nadi aliran darahnya, mendobrak dinding tingkat ke-7 tahap prajurit alam dari tingkat ke-6. Begitu dinding tingkat kekuatan itu pecah, aliran energi yang memasuki tubuhnya seolah menyembur ke seluruh tubuh, memperkuat semua lapisan kulit, daging dan tulangnya. Membuka matanya, tatapan tidak percaya bahwa dirinya telah menerobos tingkat ke-7 tahap prajurit alam tidak bisa disembunyikan sama sekali. Betapa tidak, untuk menembus tingkat kekuatan tingkat menengah ke tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh siapapun. Perlu waktu bertahun-tahun berkultivasi agar dapat menembusnya. Menimbun energi sebanyak mungkin untuk mendobrak dinding sekat di antara dua kekuatan itu. Dan itu pun belum tentu berhasil jika dari tingkat rendah ke tingkat menengah, atau dari tingkat menengah ke tingkat tinggi dalam satu tahap. Tapi dirinya, yang baru 1 tahun yang lalu menjadi seorang prajurit alam tingkat ke-6, dengan mudahnya menembus tahap ke-7 seperti yang dialami saat ini. Padahal, jika Kalendai mengingat-ingat lebih jauh, akumulasi kultivasinya tidak lebih dari 59 hari sejak dirinya menjadi prajurit alam tingkat ke-6. Menatap ke arah Wahna, memandang punggung temannya itu, Kalendai berucap di dalam hati, "Saudaraku, terima kasih." Andai berita ini tersebar, Kalendai dapat memastikan bahwa akan menggemparkan seluruh Kademangan dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi berita utama di daratan wajah. Sekalipun dirinya dikenal sebagai orang yang pandai berkelit alias berbohong, tingkat kekuatannya yang meningkat akan menjawab dengan sendirinya dari semua keraguan orang-orang yang mendengarnya. Untuk yang entah keberapa kali, Kalendai berucap lagi di dalam hatinya, "Saudaraku, terima kasih. Terima kasih." 20 hari lagi berlalu, Wahna dan Kalendai masih dalam posisi duduk bersila menghadap arah altar 4 pilar, pun memejamkan mata tanpa bergerak. Wahna menyerap energi yang terkandung di dalam jari raksasa di atas altar melalui simbol aneh yang melayang, sedangkan Kalendai menyerap biasan energi dari tubuh Wahna. Selama 20 hari ini pula, jari kelingking raksasa itu meronta tak terkendali. Jeritan sedih dengan suara melengking terus bergema di dalam ruang besar altar. Terkadang lantunan caci maki, sumpah serapah, berbagai kutukan dan ancaman tidak luput di sela-sela jeritan melengking itu. Kondisi jari kelingking raksasa itu kian mengecil, seolah mengempis, kusut, yang kini ukurannya hanya sebesar tiang listrik yang ada di bumi. Suara-suara yang melontarkan cacian dan makian juga tidak lagi terdengar. Hanya deru energi bak siulan angin yang memasuki telinga Wahna dan Kalendai. 5 hari telah lewat tanpa suara. Dengan tubuh kekosongan yang menyatu dengan dirinya, Wahna masih terus menyerap energi terakhir dari jari kelingking raksasa di hadapannya. Pori-pori di setiap lapisan kulit seakan menganga lebar, melahap derasnya aliran energi yang disalurkan oleh simbol aneh di atas altar 4 pilar.
Sedangkan tubuh kekosongan memurnikan energi yang masuk ke dalam tubuh, menjadikan energi murni, menyembur dan menyebar ke seluruh tubuh, terakumulasi sebagai energi internalnya. Secara terus-menerus, energi yang terakumulasi itu bergulir, menabrak dinding penghalang tingkat kedua dari tahap Satria Suci. Tubuh Wahna tiba-tiba bergetar. Daging dan otot pada tubuhnya terasa lebih kencang. Tendonnya menjadi lebih kuat ke titik yang lebih tinggi. Wahna mulai membentangkan kedua tangannya ke samping, melebarkan setiap jari jemari tangannya, lalu mengepalkannya seketika begitu matanya terbuka dengan kepala mendongak. Energi yang besar meledak dari dalam tubuhnya, menyembur keluar, berputar-putar di sekeliling Wahna yang sudah mulai merubah fisiknya menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Sisik naga berwarna biru tua tampak berkilau. Tersusun rapi menyelimuti seluruh tubuhnya, terkecuali kepala. Pandangan matanya menajam. Pupilnya serupa dengan warna sisik, biru tua, seakan menghujam siapa saja yang ditatapnya. Dan ketika energi yang berputar-putar di sekeliling Wahna berhenti, energi dalam bentuk cahaya putih transparan yang tebal, langsung masuk ke dalam tubuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Anda telah menerobos ke tahap Satria Suci tingkat kedua. Begitu suara notifikasi sistem terdengar, seluruh energi yang berputar dan masuk ke dalam tubuh lenyap dari pandangan. Wujud Wahna berubah kembali seperti semula. Sebagai seorang pemuda berperawakan kurus yang biasa-biasa saja, yang mungkin akan dipandang sebelah mata bagi mereka-mereka yang jumawa. Menoleh ke kanan belakang, Wahna mendapati bahwa Kalendai tampak mengerutkan dahi dengan mata yang masih terpejam. Suara gemertak dari gigi yang merapat dapat didengar dengan jelas oleh Wahna. Dan Wahna dapat mengetahui bahwa teman konyolnya itu sedang berusaha untuk menerobos ke tingkat ke-8 dari tahap prajurit alam. Tersenyum, Wahna merasa senang teman satu-satunya ini tetap berada di sisinya hingga akhir. Tapi satu hal yang tidak diketahui Wahna, peran Kalendai dalam mempercepat proses penyerapan energi dari simbol berbentuk lingkaran yang melayang di atas altar adalah berkat Kalendai. Ketenangan dari kesadaran jari kelingking raksasa itu kacau, digantikan dengan ancaman, umpatan, dan caci maki sepanjang waktu. Betapa tidak, selain karena dirinya akan dimusnahkan dengan diserapnya energi kekuatannya, eksistensi jari kelingking raksasa itu merasa marah semarah-marahnya. Sebagai kekuatan mahadahsyat tanpa tanding, sungguh tidak terduga bahwa dirinya, eksistensi jari kelingking raksasa itu ditipu dan dipermainkan dengan sangat mudah dan hina oleh manusia yang sangat lemah, lebih lemah dari yang terlemah. Begitu energi tahap prajurit alam tingkat ke-8 meledak dari tubuh Kalendai, cahaya putih yang mengurung tubuhnya menyusut, kembali ke arah Wahna, masuk ke tubuh melalui lengan kanan dalam sekejap. Kalendai membuka matanya perlahan. Hal pertama yang memasuki visinya adalah Wahna yang tersenyum ke arahnya. Bangkit dari posisi duduk bersilanya, Kalendai berlutut dengan mata memerah. Adalah kemustahilan bagi siapapun untuk dapat naik tingkat hanya dalam waktu 1 tahun. Dan Kalendai, pemuda desa yang tergolong biasa-biasa saja ini, naik tingkat 2 level sekaligus dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kalendai tahu bahwa energi yang disalurkan kepadanya adalah karena temannya itu. Tanpa izin dari kehendak pemilik energi, adalah tidak mungkin ada bias energi yang telah masuk secara utuh ke dalam tubuhnya. Semua energi yang diserap oleh Kalendai, pada dasarnya adalah energi dari dalam tubuh Wahna. Energi yang telah murni, bebas dari energi iblis atau sesuatu yang membahayakan. Saudaraku, terima kasih. Hanya terima kasih yang dapat aku ucapkan. Ucap Kalendai dengan suara selak. Bagi Kalendai, tidak ada seorang pun yang akan memberikan energi begitu murni kepada orang lain, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Semua orang akan berebut, mengambilnya, menyerapnya untuk dirinya sendiri. Bahkan tak jarang akan saling membunuh untuk mendapatkannya. Manfaat yang tidak ternilai dari energi murni adalah hal paling berharga. Tidak hanya meningkatkan kekuatan tapi juga memperkokoh pondasi dari kekuatan itu sendiri. Dan yang lebih utama dari itu semua, energi untuk meningkatkan kekuatan adalah hidup bagi setiap orang, adalah nyawa bagi setiap insan. Seperti yang telah diketahui, bahwa semakin tinggi tingkat kekuatan seseorang, maka semakin panjang usia seseorang. Dan Wahna, temannya itu, telah memberikan kepadanya dengan cuma-cuma sebagian kehidupan itu, sebagian usia yang seharusnya menjadi milik dan takdirnya sendiri. Hari ini, dirinya, Kalendai, resmi sudah sebagai seorang prajurit alam tingkat ke-8. Dan bukan tingkat ke-8 biasa, melainkan tingkat ke-8 puncak yang sempurna. Begitu Wahna akan membuka mulutnya untuk menanggapi, Kalendai menempelkan tangan kanannya di dada, tepat pada jantung, lalu berujar dengan suara mantap. Aku, Kalendai, bersumpah, akan selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku, Kalendai, bersumpah, akan selalu mengikuti perkataanmu. Apapun itu, asalkan tidak sulit. Wahna hampir tersedak mendengar kalimat terakhir yang diucapkan teman satu-satunya itu. Adalah sumpah paling konyol yang pernah didengarnya. Padahal dirinya sudah sempat terharu dengan tindakan tiba-tiba yang dilakukan Kalendai yang mengucap sumpah setia. Dan pada saat yang bersamaan, jari kelingking yang super besar itu telah menyusut tajam. Kembali ke wujud aslinya menjadi jari kelingking dengan ukuran layaknya jari kelingking pria dewasa. Bab ke-394. Suara mendesis terdengar jelas, membuat Wahna dan Kalendai mengalihkan pandangan mereka seketika, menatap ke arah altar 4 pilar yang masih bersinar cemerlang dengan cahaya keemasan. Tampak asap berwarna merah darah muncul dari jari kelingking yang sudah berukuran normal, dan seiring dengan asap merah yang menyebar ke seluruh bidang altar, jari kelingking yang terbaring di atas altar lenyap menjadi ketiadaan. Asap merah darah itu kemudian menggumpal, membentuk sebuah mata besar yang serupa dengan mata makhluk abu-abu sebelumnya. Menatap tajam ke arah Wahna, lalu berkata dengan suara yang menggelegar. Aku akan musnahkan seluruh rahmu. Dimanapun, di seluruh alam. Begitu jeritan panjang itu berdengung di seluruh ruang besar altar. Asap merah darah itu menyusut, mengecil, seukuran kepalan tangan balita, berbentuk bulat sempurna dengan warna merah semerah darah. Mutiara darah. Celetuk Kalendai langsung menghampiri Wahna yang masih tampak dalam posisi duduk di depannya. Mutiara merah darah itu melayang di tengah-tengah altar. Tidak jatuh, tidak juga bergerak ke seluruh bidang altar 4 pilar, terkunci oleh simbol berbentuk lingkaran yang masih melayang di atas altar.
Beberapa detik berikutnya, mutiara merah darah itu menyusup seiring cahaya merah yang melonjak ke atas, tegak lurus menuju simbol lingkaran aneh yang melayang di atas altar. Dan tepat pada saat itu pula, simbol lingkaran aneh itu mentransfer cahaya merah ke arah Wahna dengan sangat cepat. Saking cepatnya, Wahna sempat tersentak karena tidak dapat melihat bagaimana cahaya merah itu melaju ke arahnya. Altar 4 pilar bergetar hebat, ruang besar berdinding batu terguncang, seolah sedang dilanda gempa bumi. Dinding batu dan langit-langit ruang altar yang besar mulai runtuh. Suara gemuruh yang menderu mengiringi jatuhnya bongkahan batu. 4 tiang pilar yang berada di 4 sudut altar besar persegi panjang mulai memudar. Disusul altar kemudian, lenyap dari pandangan. Kalen Dai yang sudah berada di sisi Wahna semakin merapatkan posisinya. Tampak jelas raut wajah ketakutan tidak dapat disembunyikan. Sekalipun dirinya telah menjadi prajurit alam tingkat ke-8, dikubur runtuhan batu yang super keras ini adalah nasib buruk. Hanya kematian yang ada di pikiran Kalen Dai saat ini. Wahna yang segera bangkit dari duduknya bereaksi cepat. Meraih Kalen Dai yang berada di sebelah kanannya. Bersiap untuk teleportasi ke dalam lorong. Tapi tiba-tiba, simbol lingkaran yang sebelumnya melayang di atas altar 4 pilar, berputar dengan sangat cepat, lalu melaju ke arah Wahna dan Kalen Dai, membungkus keduanya. Menghilang dari ruang altar yang telah hancur lebih dari setengahnya. Di permukaan tanah, tepatnya di jalan utama sebelah utara pohon randu besar yang pernah dikatakan Kalen Dai kepada Wahna, terjadi guncangan yang sangat keras. Guncangan itu dapat dirasakan oleh 3 wilayah Kademangan, yakni Kademangan Tirta Wetan, Kademangan Tirta Lor, dan Kademangan Tirta Kulon. Tanah yang bergetar kencang tiba-tiba amblas, runtuh menjadi jurang yang dalam dengan lebar hampir 1 kilometer. Jurang itu memisahkan jalan utama yang biasa dijadikan tujuan para pencari benda berharga di kawasan kota mati. Jurang yang dalamnya belum diketahui itu memiliki panjang hingga 15 kilometer. Mengosongkan sebagian hutan lebat yang berada di jalurnya. Jika dilihat dari ketinggian langit, maka jalur jurang itu akan membentuk aksara yang serupa dengan bentuk aksara yang tertera pada kaos singlet dari makhluk hitam bermata merah yang berjubah. Karena situasi menjelang sore, banyak orang pencari benda berharga yang berada di sekitaran area kota mati. Semua orang segera menepi, mencari tempat aman dari amblasnya tanah yang begitu tiba-tiba dan tanpa menunjukkan tanda-tanda peringatan. Namun naas bagi mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka langsung tertimpa runtuhan tanah dan segala sesuatu yang menyertainya. Sekalipun di antara mereka yang jatuh ke jurang adalah orang-orang kuat, selain banyaknya materi yang menimpa, kedalaman jurang itu seolah-olah menghisap apa saja pada jalurnya. Apa yang terjadi? Gumam salah seorang murid sekte Tesuritan Disa, memecah keheningan ketika guncangan hebat berhenti. Belum ada yang menanggapi. Semua murid yang lain masih terpana dengan terciptanya jurang di depan mereka. Andai saja mereka tidak bergerak cepat, mungkin mereka akan ikut tertelan bumi bersama runtuhnya tanah yang begitu cepat. Tidak hanya para murid sekte Tesuritan Disa, murid-murid dari sekte Dasa Mulia dan beberapa sekte yang lain juga terheran bukan kepalang dengan perubahan peristiwa yang sangat cepat. Padahal, masing-masing kelompok dari mereka sudah mengincar benda berharga pada salah satu tempat yang ada di kawasan kota mati. Tapi sayang, sore menjelang, semua harapan tinggallah harapan, segala keinginan hanyalah sekedar keinginan, semuanya pupus, hilang di kedalaman jurang yang tampak menghitam di pandangan. Hong, ayo pulang. Apa yang kita tunggu di sini jika semuanya sudah hilang? Ajak seorang pria setengah baya, menepuk pundak kanan Po Hong. Po Hong yang masih tercengang menatap jurang tersentak, mengangguk seraya mendesah. Elixir itu, sayang sekali. Jika kamu ingin mencari mati, masuk saja ke dalam jurang itu. Persepsiku saja tidak dapat mengetahui seberapa dalamnya. Sahut pria setengah baya, yang kebetulan telah berada pada tahap Raja Alam tingkat ke-6. Masih pada waktu yang sama, di tempat yang belum diketahui, seorang pria berbadan besar dan kekar, tampak berlutut di depan seorang lelaki tua bermata satu. Lelaki tua itu berdiri di atas altar yang hampir serupa dengan altar 4 pilar yang dihancurkan Wahna. Yang membedakan adalah jumlah tiang atau pilar dan bentuk altarnya. Pilar pada altar di mana lelaki tua itu berdiri berjumlah 5 pilar. Sedangkan bentuk altar tidaklah persegi panjang, melainkan segi 5 beraturan, yang mana setiap sudut dari altar itu terpancang sebuah pilar. Begitu pula dengan ukiran aksara dan simbol aneh yang tertera pada pilar dan kelima sisi altar. Semuanya serupa dengan altar 4 pilar yang ada di kota mati. Mata tunggal lelaki tua itu tampak merah, yang warnanya nyaris serupa dengan warna pupilnya. Menunjukkan bahwa lelaki tua itu sedang sangat marah. Marah akan suatu peristiwa yang berhubungan dengan keberadaan dirinya. Bajingan, siapa yang telah mengambil jariku? Benar-benar keparat. Mereka mencari kematian. Pekikan marah menggema di dalam sebuah gua bernuansa hitam pekat. Seiring teriakan panjang yang berdengung itu, bebatuan kecil berterbangan ke udara, meledak menjadi ketiadaan pada batas ketinggian pilar altar segi 5. Pria berbadan besar itu tidak berani menatap apalagi memberi nasihat agar lelaki tua itu tenang. Dia hanya menundukkan kepala seraya menggerakkan gigi, menahan penindasan aura yang luar biasa dengan keringat yang telah membasahi seluruh tubuh. Dalam diamnya, pria berbadan kekar itu sedikit menegakkan kepalanya. Suara lelaki tua bermata tunggal kembali terdengar. Diawali dengan menyebut namanya. Chongwa, beritahu si Samudera dan si Teloe. Cari tahu siapa yang telah memusnahkan jariku. Chong Or Hang Seur mengakui perintah dengan cepat. Dimengerti, Paduka Maharaja yang agung. Tapi begitu dirinya hendak membalikan badan, Chong Or Hang Seur kembali ke posisi hadapnya semula. Maaf, Paduka Maharaja. Kemana dan siapa yang harus dicari tahu? Mata tunggal si lelaki tua itu membelalak marah. Gumpalan cahaya merah kehitaman sebesar bola kasti melesat dari mata tunggal yang besar itu, melaju ke arah Chong Or Hang Seur seperti sambaran kilat. Bam! Chong Or Hang Seur terlempar menabrak dinding gua hitam, darah menyembur dari mulut sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Bodoh! Kamu benar-benar bodoh. Cukup katakan itu kepada Samudera dan Teloe. Bodoh. Tentang bagaimana, siapa dan di mana, itu urusan mereka. Apakah kamu mengerti? Bodoh. Bawahan ini mengerti. Sangat mengerti, Paduka. Jawab Chong Or Hang Seur setelah menyeka darah dari mulutnya. Cepat. Setelah lelaki tua bermata tunggal itu menyala, suaranya menggelegar, menggetarkan goa hitam tempatnya berada.
Begitu Chong Or Hang Seur meninggalkan gua hitam, lelaki tua bermata tunggal itu mengamuk lagi. Kepalan tangannya meninju ke segala arah. Mata tunggalnya menembakkan gumpalan energi bercahaya merah kehitaman berulang-ulang. Tapi, apa yang dilakukan lelaki tua bermata tunggal itu hanyalah perbuatan sia-sia belaka. Dirinya memukul cahaya keemasan yang menjadi dinding penyekat pada tepi altar segi 5, mengurungnya bersama keberadaan yang telah membuatnya berwujud sebagai seorang lelaki tua dengan satu mata yang memenuhi wajah. Tidak ada efek apapun ketika pukulannya mengenai dinding cahaya keemasan. Jangankan untuk retak, bergetar saja tidak. Seolah dinding kemasan itu bak dinding baja yang memiliki tebal puluhan hingga ratusan kilometer, tidak tergoyahkan. Namun, terlepas dari kekuatan dinding keemasan yang mengurungnya, energi dari lelaki tua bermata tunggal itu dapat melewati dinding cahaya keemasan apabila yang menjadi tujuan energinya adalah budak atau kaumnya. Itulah mengapa gumpalan cahaya merah kehitaman yang muncul dari mata lelaki tua itu dapat menghantam dada Chong Or Hang Seur hingga memuntahkan darah. Di atas altar segi 5, adalah sebuah tangan kanan yang sangat besar. Saking besarnya, sulit untuk menggambarkan, atau mungkin dapat dipadankan dengan sebuah bukit kecil. Tangan yang hanya sampai pergelangan itu tampak tidak utuh. Hanya ada 4 jari selain jari kelingking yang masih melekat dan menjadi bagian telapak tangan. Apakah mungkin ada keturunan rahmu? Bukankah semua rahmu telah musnah? Gumam lelaki tua bermata tunggal, menerka-nerka di dalam benaknya. Atau, kaum Satya sudah berada di alam rendah ini? Gumaman lelaki tua itu berlanjut, memicingkan matanya. Satya ini masih saja setia pada rahmu. Keparat kalian semua. Berjalan bolak-balik dengan kedua tangan yang melipat di belakang punggung. Lelaki tua bermata tunggal itu menggeram menahan kemarahannya. Jika tidak, maka dinding keemasan yang mengurung dirinya dalam altar segi 5 ini akan semakin kuat dan menjadi semakin kuat. Sialan kau, berah-marahmu. Jika bukan karena kau, tua bangka, aku tidak akan menderita selama jutaan tahun. Akan aku basmi semua orang yang mengenalmu, terutama kaum Satya yang menjadi pelayanmu. Sekali lagi, lelaki tua bermata tunggal itu memekik marah, memukul dinding cahaya keemasan yang mengurungnya. Pada saat ini, matahari hampir saja tenggelam di arah seperti biasanya, arah barat. Suam Buren tampak mondar-mandir penuh kekhawatiran di sebuah tempat yang dekat dengan perbatasan antara wilayah wajah timur dengan wajah tengah. Di belakang Suam Buren, teman sesama murid sekte Baju Do mengikuti arah dan gerak Suam Buren. Murid itu tidak tahu harus melakukan apa selain mengikuti teman yang menjadi salah satu murid berkelas di sekte Baju Do itu. Yeng, kenapa kamu mengikutiku? Bukankah kamu bisa berdiri saja? Ada apa denganmu? Tanya Suam Buren dengan nada sedikit membentak karena kesal. Fu Yang segera menyahut. Bagaimana aku tidak selalu mengikutimu? Token teleportasi itu semuanya ada padamu. Jika kamu tiba-tiba menghilang, berapa bulan aku akan sampai di sekte? Bab ke-395. Suam Buren terdiam sesaat setelah mendengar keluhan Fu Yang tentang token teleportasi yang masih dibawanya. Hah, kau ini. Seolah tidak percaya padaku. Desas Suam Buren sambil menyerahkan sebuah token teleportasi kepada rekan murid satu-satunya yang tersisa, Fu Yang. Kenapa kakak Suam Fruland belum muncul juga? Gumam tanya Suam Buren. Sesekali dia menoleh ke salah satu arah di mana rangkaian formasi array teleportasi terpasang. Sebelumnya, Suam Buren dan seorang murid yang lari begitu mendapati kakak senior mereka, Kari Daklalah, dan 2 orang murid mati terpenggal, telah melewati beberapa kali susunan array teleportasi. Susunan array teleportasi itu memang telah dipersiapkan oleh sekte Baju Do dalam berbagai hal dan kepentingan. Salah satunya adalah untuk para murid yang mencari mutiara merah darah di kawasan reruntuhan kota mati, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Kalen Dai kepada Wahna. Tapi, setelah Suam Buren dan Fu yang berada pada susunan array yang terletak di dekat perbatasan wajah tengah, sekian lama menunggu, kakak kandung sekaligus kakak seperguruannya ini tidak kunjung datang. Baru saja Suam Buren mengucapkan gumamannya. Susunan array teleportasi berkedip-kedip dengan cahaya biru. Tidak lama setelah itu, muncul Suam Fruland, Bungut Kailanying, dan 3 orang murid sekte Baju Do lainnya. Tapi alangkah terkejutnya Suam Buren dan Fu yang begitu penampakan kakak dan keempat murid telah utuh sempurna dari kedipan cahaya biru susunan array teleportasi. Tampak bahwa kondisi Suam Fruland dan para murid sangat menyedihkan. Pakaian dan jubah mereka tidak utuh lagi. Penuh robekan di sana-sini. Rambut tidak lagi terikat rapi, tapi terulai berantakan tidak karuan, bahkan tampak ada helai rambut yang tercabut secara paksa. Beberapa di antara mereka ada yang kepalanya penuh dengan benjolan, seakan baru saja dipukuli oleh benda tumpul yang keras dan berulang-ulang. Dan dari semua yang mengenaskan memasuki visi Suam Buren dan Fu Yang, luka cakar sangat jelas terlihat di sekujur tubuh Suam Fruland dan keempat murid, pun di beberapa bagian masih terlihat darah yang belum mengering. Apa yang terjadi? Sapa Suam Buren dengan tatapan terpana, tidak berbeda dengan teman murid di sebelahnya, Fu Yang, yang mematung tanpa suara. Mendengar sapaan dari adiknya, amarah Suam Fruland meledak seketika, dan langsung berkata dengan nada menyala. Bagaimana kamu bisa bertanya apa yang terjadi? Kenapa susunan array pelindung tidak aktif? Suam Buren tidak menjawab. Dia malah tertegun mendapati kakaknya membentak ke arahnya begitu saja. Bahkan bentakan itu dilakukan di depan semua murid, yang tentu saja akan menurunkan citranya yang begitu terhormat di mata para murid yang hadir. Sebelum Suam Buren dapat menanggapi, Suam Fruland bertanya dengan tatapan tajam, serius ke arah Fu Yang. Kemana sebagian batu roh untuk mengaktifkan array pelindung? Fu yang tersentak kaget mendengar bentakan Suam Fruland kepadanya. Pun sama, tidak menjawab tapi matanya melirik ke arah Suam Buren. Sebelumnya, ketika Suam Fruland dan keempat murid yang bersamanya memecahkan token teleportasi, kelimanya diteleportasikan ke tempat tujuan terdekat dengan lancar dan tanpa hambatan. Begitu juga dengan tempat tujuan dari susunan array teleportasi yang kedua dan ketiga, semuanya nampak normal dan baik-baik saja. Akan tetapi, ketika mereka sampai pada susunan array teleportasi yang keempat, kemunculan Suam Fruland dan rekan-rekannya langsung disambut oleh rekaman ratusan monster yang menyerupai beruang dengan kepala bertanduk banteng. Tingkat kekuatan dari sekawanan monster bak beruang yang menyerang secara tiba-tiba itu, tidak lebih tinggi dari Suam Fruland maupun keempat orang murid yang lainnya. Namun, seperti yang telah diketahui, bahwasanya pada level yang sama, maka tingkat kekuatan monster akan setara dengan 2 hingga 4 tingkat dari kekuatan manusia normal.
Apalagi beberapa di antara monster yang berwujud seperti beruang itu, ada yang baru saja beranak. Tentu saja tingkat keganasan dari serangannya akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Hal ini normal karena naluri alami dari induk monster betina terhadap keselamatan anaknya yang baru lahir. Beruntung letak susunan array teleportasi untuk menuju ke tempat kelima adalah bersebelahan dengan susunan array kemunculan Suam Fruland dan para murid. Meski kalang kabut dengan berbagai serangan mematikan dan membabi buta dari gerombolan monster, pada akhirnya mereka dapat mengaktifkan susunan array teleportasi hingga sampai pada tempat kelima, tempat di mana saat ini Suam Buran dan Fu yang berada. Melihat tatapan Suam Fruland, Suam Buran tersenyum canggung. Maaf, Kak. Energi di dalam tubuhku berkurang jauh. Jadi, mau tidak mau aku mengambilnya beberapa. Lah, Suam Fruland langsung menampar kepala Suam Buran, lalu berkata dengan marah. Bodoh, apa kamu ingin membunuhku? Hah, lihat apa yang kamu lakukan. Kami babak belur dihajar gerombolan monster karena array pelindungan tidak aktif. Tapi setidaknya kakak sudah sampai di tempat ini dengan selamat. Sahut Suam Buran dengan suara gumam. Plak, tangan Suam Fruland kembali berayun, menampar bagian belakang kepala Suam Buran. Setidaknya, kepalamu. Menjelang tengah malam, Wahna dan Kalendai muncul di tengah hutan yang tidak diketahui oleh mereka berdua. Wahna, panggil Kalendai dengan suara setengah berbisik, mencari keberadaan temannya itu dalam gelap hutan. Tidak sampai sedetik setelah panggilan Kalendai, bola cahaya putih terang bak lampu yang di bumi muncul 3 meter di sebelah kanan Kalendai. Di mana kita? Tanya Wahna setelah menghampiri Kalendai yang sudah menatapnya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat jenis pepohonan seperti ini di sisi jalan utama. Jawab Kalendai sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Jenis pepohonan yang ada di sekitar Wahna dan Kalendai saat ini terbilang besar, tinggi, dan penuh dengan dedaunan yang rimbun. Sangat mirip dengan pohon beringin, namun tingginya menjulang. Batangnya pun penuh duri, mirip dengan batang pohon randu yang pernah ditunjukkan Kalendai kepada Wahna sebelum memasuki kawasan kota mati. Tapi kemudian suara Kalendai terdengar kembali. Tapi jika melihat jenis dedaunan dari kebanyakan pohon, sepertinya kita berada di hutan Tirtalor. Hutan Tirtalor. Ulang Wahna, ingin mencari tahu lebih lanjut. Kalendai mengangguk, lalu melanjutkan ucapannya. Pada dasarnya setiap wilayah Kademangan dikelilingi area hutan yang luas. Masing-masing wilayah itu memiliki ciri khusus pada jenis hutannya. Nama hutan juga mengikuti nama Kademangan. Mendengar sedikit penjelasan Kalendai, Wahna berasumsi bahwa jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain sangat berjauhan. Terlintas di dalam benak Wahna, sebesar apa daratan wajah jika dilihat dari atas langit? Pasti lebih besar dan lebih luar biasa dari yang dibayangkannya selama ini. Mengedarkan persepsinya ke berbagai arah, Wahna mendapati bahwa persepsinya telah kembali seperti semula. Tidak lagi dibatasi oleh kekuatan tertentu. Sepertinya ada keramaian di sebelah utara, tapi jaraknya masih sangat jauh. Ucap Wahna sambil memandang arah utara, merasakan banyak vitalitas kehidupan pada satu tempat. Oh, mungkin itu kota Kademangan Tirtalor. Sahut Kalendai, menanggapi santai ucapannya Wahna. Tapi di detik berikutnya, Kalendai tertegun, lalu menoleh ke kanan, menatap Wahna dengan mata melebar. 300 km lebih. Itu 300 km lebih. Sejauh itu, bagaimana kamu bisa merasakan keberadaan yang melampaui kekuatan Kaisar Alam? Bukankah kamu seorang Kaisar Alam? Wahna tersenyum, mengabaikan tatapan konyol temannya. Tapi kemudian Wahna sedikit mengernyit ketika tatapannya agak bergeser ke kiri sedikit. Berdasarkan persepsinya, Wahna merasakan ada sebuah bangunan di tengah hutan pada jarak 40-an kilometer dari tempatnya berada saat ini. Sekitar 1 kilometer dari bangunan itu, terdapat jalan utama. Jalan yang biasa dilalui oleh setiap orang dari atau ke kota Kademangan Tirtalor. Adalah biasa jika ada rumah atau bangunan di sisi jalan utama. Tapi bangunan yang memasuki persepsi Wahna sangat berbeda. Bangunan itu adalah satu-satunya di sepanjang jalan utama yang mana di sekelilingnya adalah hutan belantara, tidak ada yang lain. Ada apa? Tanya Kalendai mengerutkan kening, tapi seketika dirinya mengambil sikap waspada. Wahna menoleh, lalu bertanya dengan nada sedikit serius. Apakah kamu pernah menjumpai rumah di jalan utama? Kalendai mengangguk. Memang ada, tapi agak masuk ke dalam hutan. Rumah itu tidak ada penghuninya. Yang tersisa hanya puing-puing usang. Mendengar ini Wahna pun mengangguk. Persepsinya juga mengatakan hal yang sama. Kadang rumah itu dijadikan tempat istirahat sementara oleh orang-orang yang lewat. Imbu Kalendai melanjutkan. Diam sejenak sambil memandangi area di sekitarnya, Wahna mendapati bahwa posisinya saat ini berada di antara 4 pohon besar yang tidak diketahui nama dan jenisnya. Melihat ini, Wahna teringat dengan 4 pilar yang terpancang pada tiap sudut altar. Altar persegi panjang yang telah mengurung jari kelingking Raja Iblis selama kurun waktu yang tidak dia ketahui. Tapi tentu saja berbeda dengan 4 pilar dan pohon yang memasuki visinya. Letak dan jaraknya tidak terlalu jauh dari satu pohon ke pohon yang lain, hanya belasan meter saja. Mendongakkan kepala, Wahna melihat dahan-dahan pohon yang tinggi, bermaksud untuk mencari tempat beristirahat sekaligus menghindari bahaya yang tidak diinginkan. Apalagi dirinya baru kali pertama menginjakkan kaki di daratan wajah, berhati-hati adalah lebih baik daripada bertindak dahulu baru berpikir kemudian. Namun, setelah mengedarkan pandangan ke beberapa pohon yang besar, Wahna tidak menjumpai ada dahan pohon yang layak untuk dijadikan tempat istirahat. Dahan-dahan pohon yang dilihatnya cenderung kecil dan meliuk-liuk tidak beraturan. Belum lagi dengan banyak akar yang menggantung seperti halnya akar pohon beringin yang hampir memenuhi seluruh bagian pohon. Mendapati sekelilingnya cukup aman dari bahaya monster maupun binatang buas, Wahna berkata kepada Kalendai, "Kita beristirahat di sini saja."